Tes 1 2 3. Udah terdengarkah suara Mina di sini? Tes 1 2 3. Apakah suaranya sudah terdengar? Komen ya. Oh udah, siap. Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Sudah 192 partisipan di Zoom dan hai teman Dami yang di live juga hari ini ada yang menyimak mungkin ya. Masya Allah. Suaranya kelas bentar ya. Masya Allah, tabarakallah, deg-degan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Sakinah lovers, apa kabarnya siang hari ini? Semoga selalu Allah berikan kesehatan ya. Seneng banget nih. Udah 100, hampir mau 200 partisipan mungkin ya yang hari ini. Insya Allah akan belajar bareng sama Kang Shanun dan Teh Fufu. Coba Mina absen dulu nih, dari kota mana aja yang sudah hadir hari ini? Masya Allah, dari Kediri, Belitung, Surabaya, Purbalingga, Bogor. Oh, banyak banget ya. Insya Allah hadir di seluruh Indonesia. Menyimak insya Allah, dan kita mau belajar bareng untuk beberapa waktu ke depan ya nantinya. Sudah terlihat ya buku-buku lucu ini. Ternyata ya bunda. Lucu banget ya. Oh iya, sini ya. Oh ini. Oke. Oke. Gemoy. Bukunya gemoy banget ya. Udah pada pesen belum? Coba mana yang sudah pesen buku Kenapa Laki-laki dan Perempuan Berbeda? Sudah pesen belum? Udah sip, keren banget. Parents Sakinah Lovers udah pasti pesen ya bukunya. Udah pesen. Wah, keren banget. Sip. Yang belum pesen, jangan lupa ini masih bisa dipesen dengan harga promo ya. Special best price pre-order ke Sakinah Seller, Sakinah Army dan Sakinah Rangers. Tim BB atau tim HC nih ya Bunda? Gitu ya. Tim BB, keren. Tim HC, wah. Sepertinya ini ya, aman banget ya. BB tapi beli HC. Warnanya gemes ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini 241 partisipan. Masya Allah, tabarakallah ya Bunda. Yang belum pesan bukunya, yuk. Ini masih bisa dipesan banget nih. Dan udah hampir dari 4.000 ayah bunda yang sudah pesan buku Kenapa Laki-laki dan Perempuan Berbeda. Jangan sampai kehabisan, insya Allah. Ini buat investasi banget, buat mengenalkan fitrah laki-laki dan perempuan kepada anak-anak kita gitu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Fajrin di sini insya Allah akan menemani ayah bunda Sakinah Lovers hari ini. Kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas apa ya? Kita hari ini bahas apa ya? Oh, komennya berhenti ya? Kela nah ngelik. Wah, udah 200, masih terus. Kan kok berhenti ya komennya? Komennya kok berhenti? Masih bisa denger suara Mina kan? Oh, harganya berapa? Harganya berapa? Insya Allah nanti harganya bisa di-spill di akhir ya. Makanya ayah bunda yang hari ini menyimak, stay tune. Insya Allah kita hari ini akan bahas seks edukasi for toddler. Itu ya, jadi insya Allah hari ini kita akan pembekalan bersama Yabi dulu. Selanjutnya akan ada bedah buku bersama Bunda Mi, adik-adik Sakinah Lovers. Hai, Masya Allah, tabarakallah. Oke, ayah bunda siap-siap untuk menyimak beberapa waktu ke depan. Insya Allah kita akan menyimak dari materi dari Kang Shanun dulu. Dan selanjutnya nanti akan bedah buku dari Teh Fufu gitu ya. Dan jangan lupa untuk ayah bunda yang mau menyiapkan catatannya boleh gitu ya. Dinyamankan dulu untuk untuk menyimak hari ini gitu ya. Insya Allah beberapa waktu ke depan akan kita belajar bareng ya. Islamic
Islamic Sex Education for Toddler. Masya Allah. Udah 302 aja nih di Zoom. Masya Allah. Tabarakallah. Oke deh. Ada yang sudah nggak sabar ya hari ini ya? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh di drop dulu di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas di sesi acara ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau misalkannya waktunya cukup gitu ya. Nanti kalau misalnya ya Bunda punya pertanyaan, boleh di drop dulu di kolom komentar. Nanti di sesi akhir akan kita sampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kang Ihsanul Kamil Pratama. Insya Allah hari ini akan membawakan materi tentang Islamic Sex Education for Toddler bagi ayah bunda sekira lover semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, apa kabar Anda yang ada di sini? Masya Allah. Ini saya kalau ngelihat di ruang Zoom ada 327 ya. 320 iya, 327 dan saya nggak tahu nih kalau misalnya di Instagram ada berapa. Tapi saya ngelihat koneksi langsung kalau setiap saya ngelihat ke sini saya lagi ngelihat ini ya, lagi ngelihat reaksi Anda ya yang ada di Zoom ya. Alhamdulillah hari ini bahagia banget ayah bunda sekalian bisa berkumpul lagi bersama Anda dan kita di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sharing-sharing banget ya. Dan kenapa nih ngomong-ngomong, oh udah mulai naik lagi nih, udah 333 lagi nih sekarang nih. Ngomong-ngomong, kenapa Anda siang-siang kayak gini kok pengennya nyimak nge-zoom sekarang kayak gini nih? Kayaknya kalau misalkan kita ngumpul di satu ballroom hotel, kayaknya ballroom hotelnya udah penuh gitu kayaknya gitu. Kenapa nih? Mau dapat ilmu kenapa? Oh ada yang sebelum nikah, Masya Allah. Ini nih buat Anda yang belum nikah tapi ikutan kayak gini nih, betapa beruntungnya calon suami Anda kelak ya insya Allah ya Masya Allah. Dan lebih beruntung lagi anak-anak Anda kelak insya Allah. Oh, ada yang ternyata banyak juga yang mau belajar ya Masya Allah. Makin mindful ya waktu baca buku KLPB. Oke, insya Allah hari ini kita bakal ngobrolin tentang sex education. Soalnya kayak gini, saya kalau ngeliat, coba saya mau tanya dulu ya. Kalau misalkan Anda berpikir tentang sex education, yang kepikiran di kepala Anda itu kira-kira kayak gimana coba? Pengen tahu. Pengen tahu gimana? Menurut Anda gimana biasanya? Pandangan orang-orang satu tabu atau ngomongin apa sih? Ngajarin apa sih? Ngajarin aurat, ngajarin perbedaan gender, ngajarin tentang apa? Hubungan intim? Kayak gitu? Langsung ke how. Aduh, langsung ke how. Kayak gitu. Saya kok langsung bicarain tentang daleman kayak gitu? Wah, jadi ini maksudnya. Kadang-kadang kalau misalkan ngomongin tentang sex education itu, saya nggak ngerti. Kadang-kadang di luar sana itu banyak yang langsung yang punya anggapan secara definisi ya, bahwa ngajarin sex education itu adalah berarti ngajarin tentang, nah ini penis, ini vagina, sperma, ovum, dan kemudian caranya begini, nanti keluar ada bayi loh, ceprot misalnya kayak gitu kan. Nah, sampai sevulgar itu misalnya kayak gitu. Sampai nanti dikasih tahu, nih loh ciuman kayak gini. Nih loh hubungan suami istri itu kayak gini. Nih loh kissing kayak gini. Pertanyaan saya, pas nggak untuk anak-anak balita ngenalin kissing? Saya kemarin baru ngelihat ternyata ada buku yang diterjemahin ke bahasa Indonesia ngenalin tentang kissing coba. Ada. Yang buku luar negeri ngenalin kissing juga ada, buku yang diterjemahin ke sini juga ada gitu. Nah, pertanyaan saya gimana dong kalau kayak gitu? Gimana caranya ngenalin sex education ke anak-anak? Apakah berarti ngasih tahu nih nah caranya berhubungan kayak gini gitu? Kayak gitu bukan? Kira-kira? Enggak. Masalahnya kan adalah gimana? Masalahnya adalah gimana coba? Yang namanya Islamik itu berarti ada batasan aurat nggak?
Coba, saya mau tanya dulu. Kalau misalnya berbicara Islam, pasti nggak bakal pernah bisa lepas dari aurat, kan? Saya mau tanya dulu, batasan siapa satu-satunya sosok yang kita nggak punya batasan aurat? Siapa? Yes. Pasangan ya, pasangan ya, pasangan ya. Sama orang tua, kita punya batasan aurat? Punya. Sama anak-anak punya. Berarti boleh nggak mandi bareng sama anak? Mandi bareng yang sebetulnya sama sekali. Nah, ayo mandi bareng jebret kayak gitu? Nggak boleh. Eh, sebetulnya boleh. Mandi bareng sama anak boleh. Asalkan ada syaratnya. Syaratnya adalah anak mertua. Anak mertuanya beneran suami ya? Bukan ipar, bukan ipar. Di bold ya, oke? Ya, jadi kan kayak gitu. Ya, jadi kan kayak gitu. Oke? Kan itu berarti kayak gini loh sekarang. Bahkan untuk suami istri misalkan ya, ceritanya untuk memunculkan hasrat sama pasangannya, maka pemanasannya adalah nonton film porno dulu. Menurut Anda gimana? Coba. Bagus nggak kira-kira? Nah, iya. Nah, kalau misalkan nonton film porno dulu, satu. Nih, kenapa saya bilang kayak gini? Kenapa saya bilang kayak gini? Soalnya banyak orang-orang yang bilang kayak gitu, ah udah biar pemanasan dulu, nonton dulu biar jadi panas. Masalahnya satu, nonton auratnya siapa itu? Ya, nonton auratnya siapa itu? Kedua, ada kemungkinan nggak kalau misalkan nonton dulu, yang nanti malah eksekusinya sama pasangan, tapi yang kebayang-bayangnya siapa? Siapa ya? Mungkin nggak kayak gitu? Nah, masalahnya gini loh. Yang namanya industri film, apalagi misalkan film blue film kayak gitu kan, artisnya, aktornya pasti dipilih yang good looking, keren kayak gitu-gitu nggak? Udah diseleksi nggak? Udah diseleksi nggak secara hasrat? Secara hasrat pasti sudah diseleksi. Bisa jadi pasangan kita secara fisik ya mungkin bisa jadi ya. Itu kan bahaya. Ya, jangankan film blue film, ngelihat romantisnya aktor di drama aja, ya ampun, sweet banget, nggak kayak suami aku. Kadang-kadang itu nggak bicara tentang blue film loh, nggak bicara tentang blue film loh, bicara tentang tanda kutip kayak gitu aja udah kayak gitu kan. Wah, itu dia makanya. Ternyata nanti kita misalkan melihat, maka balik lagi. Bicara Islamic Sex Education, ya, ini bukan hanya tentang bicara, nah ini penis, nah ini vagina berhubungan seperti ini. Ya, bukan seperti itu. Sekarang saya izin mau tanya dulu kepada Anda. Ya, saya izin mau tanya dulu kepada Anda. Kenapa untuk, sorry. Bayi waktu masih baru lahir, dia udah mulai bisa makan makanan berat nggak? Mulai bisa makan makanan berat nggak? Nggak bisa ya. Nah, apakah untuk ngajarin bayi makan, kita perlu nunjukin, nak, cara makan kayak gini, nak, nih, dikunyah di gigi. Perlu kayak gitu? Perlu kayak gitu? Nah, sekarang kayak gini, saya tanya lagi. Untuk toilet training atau buang air besar, apakah Anda, kita orang tua, perlu menjadi teladan nyata dengan nunjukin, nah kalau mau buang air nih, live-nya kayak gini, Anda tunjukin di depan anak Anda live. Nah, gini caranya, nak. Nah, gitu. Nggak perlu kan? Kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu? Nah, sekarang kenapa untuk hal-hal yang sifatnya kayak seksual, kesannya ya. Oh, kesannya kayaknya anak-anak perlu tahu nih cara cium bibir kayak gini. Gitu. Anak-anak perlu tahu nih cara apa tadi namanya berhubungan kayak gini. Ada tontonan film-film. Perlu kayak gitu? Emang perlu dicontohin kayak gitu? Enggak, naluri, Pak, Bu. Itu tuh naluri, Pak, Bu. Karena yang namanya naluri pasti diajarin kok di mimpi basah.
Catat kata-kata saya. Sekalipun anak-anak kita steril, nggak pernah nonton yang porno-porno kayak gitu, mimpi basah pasti belajar. Ya nggak? Diajarkan tidak? Di hasratnya mulai muncul. Ya mulai terasa titik-titik yang terasa tidak nyaman di titik-titik tertentu. Ya? Nah, maka di sini nih bedanya yang Islamic sama yang nggak itu. Yang Islamic Sex Education itu tujuan utamanya bukan hanya tentang sekedar ngenalin organ-organnya seperti apa, fungsi-fungsinya seperti apa, bukan sekedar seperti itu. Tapi bagaimana agar anak-anak kita bisa hidup dengan penuh tanggung jawab ketika dia memiliki kehidupan seksualitasnya. Gitu. Sekali lagi apa? Tujuan utamanya apa? Dia bisa hidup dengan penuh tanggung jawab. Oke? Tanggung jawab. Ayah bunda sekalian izin saya mau tanya. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah balik punya libido normal nggak? Normal nggak? Normal ya? Punya rasa suka, punya rasa cinta sama orang lain. Normal nggak? Nah, terus kalau misalkan ekspresinya misalkan bablas ya, bablas misalkan nembak, ngajak ke kamar, normal nggak? Ekspresinya misalkan, aduh nggak kuat, masturbasi, nonton blue film, normal nggak? Nah, perlu dikendalikan, betul? Perlu dikendalikan kan? Nah, maka sex education Islam itu bukan hanya sebatas kayak gitu, balik lagi tadi. Ya, bukan hanya tentang ayo nonton blue film buat apa? Buat edukasi. Edukasi di mana horeng eta teh. Do you understand yang non Sundanis? Ya, edukasi di mana yang kayak gitu? Yang namanya edukasi itu adalah bagaimana dia bisa secara sadar menjadikan nafsunya itu dalam kendalinya. Bukan menjadi manusia yang hidupnya dikendalikan sama libido. Anda pernah lihat nggak kalau misalkan Anda jalan atau ke daerah mana-mana suka ada kan yang kadang-kadang coret-coret bikin mural, bikin gambar-gambar di dinding tulisannya mohon maaf ya, mohon maaf. Tulisannya misalkan sebutlah kayak tulisan ceprot 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 tulisannya kontol misalnya kayak gitu. Atau gambar kelamin laki-laki. Suka ngeliatnya yang kayak gitu. Suka ngeliat nggak kayak gitu? Anda pernah lihat yang kayak gitu? Itu peradaban seperti apa yang mau dibangun kalau misalkan anak-anak mudanya pikirannya itu cuma serendah kelaminnya gitu loh. Rendah banget kelamin pikirannya. Rendah itu. Peradaban seperti apa yang mau dibangun? Yang dipikir hanya serendah kelamin doang. Hanya serendah yang penting gimana caranya penyaluran. Gak lagi mikirin yang lain-lain. Gak lagi mikirin masalah tentang tanggung jawab. Gak lagi mikirin tentang bagaimana tugas saya hidup selama di muka bumi ini untuk menebarkan manfaat. Pikirannya cuma kelamin, 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 kelamin. Low life. That's very, very low life. Low life itu. Hidup di bawah standar Al-Quran. Itu. Contoh tuh kayak gitu. Pengen anak-anak kita sekarang kayak gitu. Ketika udah gedenya kayak gitu. Pengen. Jadi di sini. Ya, Islamic Sex Education itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan tentang bicara ini penis, ini vagina. Ngeluarin sperma, ngeluarin ovum, berjumpa. Ya, nggak hanya tentang sekedar di situ. Ya, tapi balik lagi tadi, bagaimana anak-anak kita bisa hidup dengan penuh tanggung jawab dengan kehidupan seksualitasnya itu justru malah membawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar. So, bungkus sampai sini? Ini yang mau kita obrolin. Ya, ini yang mau kita obrolin. Siap? Kalau siap, ya udah siap belum? Kalau siap kita langsung masuk ke slide. Nah, oke ya. Insya Allah ya. Jadi di situ bedanya Islamic Sex Education sama yang lain.
Tidak hanya bicara tentang organnya, tidak hanya bicara tentang fungsinya, tidak hanya bicara tentang hubungannya. It's far beyond than that, ya. Jadi kita lihat. Nah, tadi udah kita bahas ini ya. Saya skip aja. Biasanya kebanyakan kita kalau ngebayangin tentang sex education ngomongin organnya, ngomongin fisiologisnya, ngomongin hubungannya gitu-gitu ya. Bukan ya, sekali lagi ya. Nah, ini. Kuncinya dari awal pengantar yang mau saya sampaikan adalah di sini, ayo bunda sekalian. Organ itu digunakan untuk sebaik-baiknya. Organ reproduksi itu titipan, termasuk tubuh titipan Allah nggak? Wah. Ada yang udah mesen buku tubuh titipan Allah? Kami kemarin ini apa namanya? Kami kemarin sengaja nggak bikin judul yang judulnya kelamin titipan Allah karena ya udahlah itu nanti aja ya. Tapi nanti kebayang ya, karena kelamin titipan Allah kira-kira perlu digunakan di jalan yang benar nggak? Nah itu ya konsepnya kayak gitu ya, sama ya, termasuk kelamin. Nah jadi insya Allah buku setia ya, buku setia seri tubuh titipan Allah juga itu termasuk salah satu kurikulum kurikulum ini apa namanya, buku seri tubuh titipan Allah termasuk salah satu kurikulum Islamic Sex Education yang bagus insya Allah. Sudah kita rancang untuk seperti itu. Jadi kalau misalkan yang mau pesan buku setia silakan ya. Itu ada di Zoom juga udah dikasih linknya. Setiap part 2 enggak, belum ada. Cuman kalau misalkan masih mau ikutan PO-nya silakan pesan sama seller Army dan Ranger Sakina ya. Nah, kedua, fisiologis. Kenapa kita belajar tentang hormon? Oh, ada libido ya misalkan. Laki-laki ada libido, perempuan punya libido. Perempuan kan punya libido juga ya. Perempuan punya libido juga ya. Anda kalau misalkan ngelihat di mana namanya tuh, Anda kalau misalkan ngelihat di media sosial, kadang-kadang pernah nggak ngedengar istilah gini dari perempuan? Aduh, ngelihat yang ganteng kayak gitu, rahimku anget, misalnya kayak gitu. Ada nggak? Pernah nggak baca yang kayak gitu? Di Twitter tuh biasanya rame ya? Oh, di Instagram kadang-kadang suka ada. Oh gitu kan? Itu kan tandanya apa tuh? Aduh, rahimku anget, rahimku bergetar-getar. Misalkan kayak gitu. Dan itu yang ngomong siapa? Perempuan. Tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya perempuan juga punya libido. Ada fisiologisnya. Tapi kalau nggak bisa dikontrol, balik lagi, itu terucap. Padahal nih, kalau kita lihat di slide, memahami fisiologis itu agar memahami kebutuhan diri, agar itu bisa diregulasi, dikendalikan. Ya, itu kayak gitu. Ya, oke. Jadi, organ kelamin itu punya dua fungsi utama. Yang satu adalah rekreasi. Kebayang ya maksudnya rekreasi ya? Yang satu adalah prokreasi. Apa bedanya rekreasi sama prokreasi? Apa bedanya rekreasi dan prokreasi? Ada? Yang punya pendapat silakan. Apa bedanya rekreasi dan prokreasi? Rekreasi jalan-jalan. Ya, rekreasi ada tujuan kesenangan, happiness gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk saling mengikat cinta lebih dalam. Ya, makanya mengikat cinta lebih dalam itu makanya mengikat cinta lebih dalam itu salah satunya hanya boleh dilakukan ketika sudah akad nikah. Tuh. Jadi bahasan yang nanti perlu disampaikan adalah ini. Rekreasi dilakukan hanya pada saat ketika sudah akad nikah. Disiapkan dengan penuh tanggung jawab. Makanya nanti kalau misalkan anak-anak Anda misalkan jatuh cinta boleh nggak? Jatuh cinta boleh? Boleh. Nah, terus gimana dong? Jatuh cinta kan boleh ya? Nah, terus yang nggak boleh apa? Oh, jatuh cinta perasaan titipan Allah, makin mantap aja. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh apa? Penyalurannya pada jalan yang tidak diridhoi sama Allah, gitu toh? Nah, maka kayak gini, misalkan anak Anda jatuh cinta, misalkan laki-laki, anak Anda laki-laki ya. Saya bilang sama anak saya yang laki-laki, "Nak, kalau kamu udah jatuh cinta sama seseorang, itu normal, Nak. Yabi akan mengajarkan
Yabi akan apa namanya ngajarin kamu kalau kamu mau jatuh cinta full dong jatuh cintanya full jangan setengah-setengah. Maksudnya apa Yabi full? Full itu adalah kamu tanggung betul-betul seluruh hidupnya. Wah, sebagai suami tanggung betul-betul seluruh hidupnya. Nafkahin sekalian. Itu yang namanya cinta tuh kayak gitu. Kamu betul-betul bertanggung jawab seutuhnya, nafkahin sekalian, bahkan hal-hal yang remeh-temeh dari dalam dirinya itu full. Ya, jadi ambil tanggung jawab. Wah, kalau mau rekreasi yang indah, rekreasi yang halal dan nikmat dan halal, itu pada prinsipnya adalah ambil tanggung jawab seutuhnya. Dan itu adalah cinta. Jadi ngenalin cintanya bukan tentang sekedar, ayo tembak, ayo kasih coklat, ayo kasih bunga. Ya gitulah ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi gimana? Kasih yang benar-benar totalitas. Karena perempuan gimana coba kira-kira kalau saya tadi cerita anak laki-laki kayak gitu jatuh cinta seutuhnya, kira-kira karena perempuan kira-kira gimana? Terima cintanya seorang laki-laki yang betul-betul siap tanggung jawab seutuhnya padamu. Gitu. Gitu. Terima cintanya seorang laki-laki yang berani bertanggung jawab seutuhnya padamu, dimulai dari datangin bapak, bukan datangin kamu. Sih? Ya? Masya Allah. Ini kayaknya kita perlu ada kelas akil balik nih kayaknya, Mi. Nah, itu prokreasi ya. Rekreasi ya. Kalau prokreasi itu artinya adalah membangun ini melanjutkan keturunan. Prokreasi itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Iya kan? Dengan kata lain, prokreasi itu adalah proses mengundang tamu istimewa untuk hadir dalam hidup kita. Anak-anak itu kan tamu istimewa yang hadir dalam hidup kita kan? Nah, prokreasi itu adalah prosesnya, proses ngundangnya. Nah, bagaimana sekarang di Islam melihat ini bermanfaat? Melihat ini bermanfaat adalah ketika rekreasi dan prokreasinya bernilai keberkahan. Ya, rekreasinya disalurkan hanya pada yang halal-halal aja. Prokreasinya itu tidak hanya sekedar semprotin, tidak hanya sekedar nyemprot aja, tapi bagaimana ngedidik anak betul-betul sampai anak-anak juga justru menjadi insan yang membawa kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu sampai sini ya. Sebentar, kok ini nggak connect? Maaf. Oke gitu ya. Jadi fungsi rekreasi tadi ya, tujuannya adalah membangun hubungan cinta. Nah, jadi ayah bunda yang mau hubungan cintanya semakin lama semakin awet, sering-seringlah rekreasi sama suami Anda. Oke? Kapan terakhir kali Anda rekreasi sama suami Anda? Kalau misalkan Anda bosan sama suasananya, ganti suasana sesekali nggak apa-apa. Sesekali honeymoon lah ke mana gitu ya, ke hotel kemana. Sesekali nggak usah ajak anak-anak nggak apa-apa. Titipin sesekali sama neneknya. Mau ngapain? Mau rekreasi. Nah, kan itu ya. Tinggal bilang kayak gitu. Sesekali betul membangun hubungan cinta biar makin lama makin awet. Ya, insya Allah ya. Yang kedua, melakukan rekreasi gitu adalah proses untuk mensyukuri nikmat di jalan yang halal. Masya Allah. Kalau masih punya bayi under 2 tahun nggak apa-apa, sabar dulu ya. Kalau udah di atas 2 tahun, sesekali boleh diinepin nggak apa-apa. Oke? Ya, fungsi rekreasi mensyukuri nikmat di jalan yang halal. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Pertanyaannya jadi sudahkah Anda jadi bersyukur nih hari ini nih? Ya. Kayaknya kalau misalnya ngebahas ini entah kenapa saya seolah-olah berubah jadi insan yang seolah-olah saya sangat-sangat lupa gitu untuk bersyukur kayaknya ya. Saya perlu banyak-banyak bersyukur, perlu banyak-banyak apa gitu. Kalau masih ada anak kecil mah bukan bersyukur ya, bersabar dulu emang. Apalagi yang baru melahirkan, siap-siap, tolong siapin 1 dus mie instan, oke? Kenapa coba perlu nyiapin 1 dus mie instan? Karena 1 dus mie instan isinya ada berapa? 40. Cocok dengan menghitung hari ya. Sabar. Selamat selamat menghitung hari sama bungkusan mie instan Anda. Oke. Nah, oke ya. Jadi fungsi rekreasi itu memperhalus interaksi dengan pasangan. Jadinya kalau misalkan
fungsi rekreasinya di Islam itu, jadi tidak hanya sekedar pelampiasan, tapi juga pandang matanya, lihat, ngobrol, I love you, misalkan kan kayak gitu ya. Nah jadi ada yang sifatnya memperhalusnya, ya, memperhalus interaksi dengan pasangan itu juga perlu disiapkan, oke? Jadi semakin lama terhubung, tidak hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Ah, itu indah. Masya Allah. Nah, kalau untuk fungsi prokreasi gini ya, kenapa kita perlu melakukan prokreasi? Usia kita nggak tahu, bisa jadi anak-anak kita adalah penerus estafet kebaikan yang selama ini sudah Anda lakukan. Sayang banget kalau Anda melakukan berbagai macam proyek-proyek kebaikan, ya, Anda punya bisnisnya itu membawa kebaikan buat banyak orang, Anda punya proyek ya, yayasan yang itu ternyata membawa kebaikan, tapi kalau seandainya tidak ada penerus kan sayang ya, kalau estafet kebaikan ini tidak diteruskan, itu rasanya sayang sekali. Insya Allah kita juga semoga berharap anak-anak kita menjadi pembela di hari akhir. Jangan sampai anak-anak kita justru menjadi pendakwa. Pendakwa itu yang menuntut. Yang menuntut. Ya Allah, waktu aku kecil dulu, cara orang tuaku ngenalin engkau ya Allah, caranya dengan kayak gini ya Allah. Ditakut-takutin aku tuh. Sholat loh, kalau nggak nanti Allah siksa di neraka. Padahal belum tentu kan, untuk hanya anak 7 tahun meninggal, anak yang belum balik meninggal, insya Allah tidak akan masuk ke neraka kan, kalau tidak melakukan ibadah. Nah jadi hal-hal seperti ini nih yang perlu kita perhatikan. Semoga anak-anak kita bukan jadi pendakwa di hari akhir, tapi semoga jadi pembela kita di hari akhir. Nah, maka sekarang kita mulai masuk nih. Maka karena tujuannya kayak gini, nah jadi kebayang ya, ayah bunda sekalian, berbicara tentang seks, berbicara tentang kelamin, nggak bisa tentang hubungannya doang. Karena fungsinya sangat-sangat tinggi. Salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Nah, gitu. Ya, maka untuk memenuhi tujuan mulia tersebut, maka ini prinsip-prinsip dasar dari Islamic Sex Education itu. Pertama kayak gini, Anda siapa yang masih suka ngerasa tabu kalau misalkan ngomongin tentang organ kelamin gitu? Boleh saya tahu nggak? Kadang-kadang siapa yang kadang-kadang suka ngerasa tabu, ngerasa kagok, ngerasa apa? Nggak ya? Yang lain? Masya Allah. Saya nggak nyangka kalau ngelihat ini partisipan sudah ada 565 partisipan ya. Kencang sekali nih, Masya Allah. Nggak, aman? Oke. Karena prinsip dasarnya itu kayak gini. Anda perlu kayak netral aja. Bilang bingung, bilang hidung, kagok nggak? Bilang hidung. Nah, ini hidung. Kagok nggak? Atau netral? Nah, maka bilang penis, bilang vagina, ataupun apapun netral aja ya. Netral aja. Netral aja. Oke? Nggak usah gimana-gimana dulu gitu. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan anak Anda nanya ke Anda, Mama, aku tuh asalnya dari mana sih, Mah? Biasanya gimana? Aku tuh asalnya dari mana sih, Mah? Udah mulai resah nggak? Udah mulai resah nggak? Nah, kalau bingung bisa jadi dari ini. Oh, dari perut Mama. Bentar. Maksudnya gimana, Mah? Maksudnya gimana, Mah? Jadi Mama gini loh, Mah. Tadi di sekolah teman aku tuh Randy. Randy tuh dia bilang dia asalnya dari Cirebon. Aku asalnya dari mana, Mama? Yang nggak netral siapa coba? Yang nggak netral siapa coba? Makanya saya bilang netral dulu. Netral tuh jangan dulu deg-degan, jangan dulu asumsi. Aduh, ini anakku nanyanya kayak gimana? Bentar. Kalau udah kayak gitu, yang porno tuh siapa duluan? Yang nanya atau yang mau jawab? ya. Jadi upayakan latih buat betul-betul netral. Oke? Bahkan gini, biar nanti kita bisa lebih objektif ngelihat. Misalkan contoh ya, pernah suatu hari Esan buat Anda yang di mana? Buat Anda yang orang Bandung, orang Jawa Barat mungkin Anda bisa paham maksud kata-kata saya. Tapi Esan tuh pernah bilang kayak gini. Uwa ewe. Nah, itu ada kata yang sensitif nggak di situ?
Coba. Uwaewe, 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 uwaewe. Ada sensitif nggak? Artinya apa? Apa artinya? ML kan, bersetubuh kan? Nah, coba. Kalau misalkan Anda nggak netral, anak Anda kayak gitu, bakal Anda kayak gimanain? Padahal tahu nggak itu maksudnya Esan apa? Iya, padahal itu beneran asal, beneran Esan sama sekali nggak tahu, sampai sekarang pun dia nggak tahu artinya itu apa. Dia cuma ngomong habjia lagu lalu lalu ya, yang kayak gitu-gitu. Dan kebetulan waktu lagi nyanyi kayak gitu, wae yo wea, wae ya. Nah itu lagi ngarang kayak gitu. Sih, bahaya nggak kalau misalkan nggak netral? Kita yang nanti jadinya udah panik duluan kemana-mana. Yang nggak paham, ya oke nggak apa-apa ya, yang nggak paham. Nanti tanya aja sama apa namanya orang yang paham. Maksudnya itu ada satu kata. Saya mohon netralin dikit ya. Oh ya. Oh di IG juga ternyata udahlah saya diem aja. Ya, tapi yang pasti perlu belajar netral duluan. Nah, gimana kalau misalkan sudah berupaya netral tapi ternyata yang dimaksud adalah seperti itu? Nah, sekarang kedua nih, prinsip yang kedua. Bentar. Kok slide-nya nggak bisa connect? Oke. Nih ya. Yang kedua. Nah, jadi perlu netralnya itu ya. Netral dalam hati, netral dalam pikiran. Absorpsi sama aborsi. Ya beda ya. Netral dalam hati, netral dalam pikiran, netral dalam ucapan. Gitu ya, latihannya kayak gitu ya. Nah, prinsip dasar Islamic Sex Education itu adalah tepat masa. Maksudnya tepat masa gimana? Saya mau tanya dulu sama Anda. Kira-kira cocok nggak ngomongin tentang hubungan seksual untuk anak 5 tahun? Cocok nggak? Nggak. Cocoknya kapan? Cocoknya kapan? Cocoknya kapan? Remaja, belum cocok ya. Waktu remaja udah mulai cocok ya. Udah mulai balik, udah mulai cocok ya. Balik udah mulai cocok. Kalau saya sebelum akhir balik, itu saya bahkan belum ngomongin secara clear hubungannya apa. Tapi saya baru cerita tentang, mirip kayak gini, apa namanya? Mirip kayak anak usia 3 tahun. Nah, anak usia 3 tahun udah ini belum? Udah kebayang belum kenikmatan makan pizza? Anak usia 3 tahun udah kebayang kenikmatan makan pizza? Makan ayam goreng, fried chicken? 3 tahun udah kerasa? Udah bisa merasakan kenikmatan makan pizza? Oh, udah, 3 tahun mah. Udah bisa makan kan? Udah minta kan fried chicken 3 tahun? Nah, usia 3 bulan udah merasakan kenikmatan itu belum? Kenikmatan fried chicken, kenikmatan pizza. Belum ya? Tandanya apa? Nah, sebagaimana bayi yang belum bisa tahu kenikmatan makan pizza, nanti tuh ketika kamu balik, kamu akan merasakan ada satu kenikmatan tersendiri gitu. Dan sekarang bisa jadi kamu belum paham. Makanya Yabi sampai sekarang nggak bilang sama kamu. Bukan karena nggak mau bilang, tapi karena memang mau diceritain juga belum tentu kamu paham. Diceritain malah bisa jadi nanti jadi penasaran kan. Nah, jadi kayak gitu. Sambil ini dikontrol tentang asupan media sosialnya, asupan gadgetnya. Nah, kalau misalkan kita nggak kontrol asupan gadgetnya, nah ini. Ya, jadi kenapa ini perlu holistik itu kayak gitu. Dan ini berhubungan sama satu sama lain. Berhubungan sama bagaimana kita kontrol konsumsi gadgetnya. Nah, kalau saya itu sampai sekarang hanya ngasih batasan. Batasan 30 menit, misalkan kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih cara tepat masaknya? Nih, 0 sampai 2 tahun, ya, 0 sampai 2 tahun, yang perlu dilakukan itu adalah kelayakan berpakaian. Oke? Layak berpakaian. Laki-laki dijadikan laki-laki, perempuan dijadikan perempuan. There is no neutral gender. Oke? Tidak ada gender netral. Apa coba gender netral? Nggak ngerti saya. Ya?
Kelayakan berpakaian, kelayakan berperilaku, ini yang perlu sex education yang perlu sex education yang perlu dimulai dari 0 sampai 2 tahun adalah memberikan mereka kelayakan berpakaian dan kelayakan berperilaku. Sesederhana ini. Di sini ada obrolan tentang, nah ini penis, ini vagina, begini cara berhubungan kayak gitu. Nggak tepat. Ya, nggak tepat ya. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah kelayakan berpakaian dan kemudian kelayakan berperilaku. Usia 2-5 tahun, bantu anak Anda untuk lulus toilet training. Ya, bantu anak Anda untuk lulus toilet training. Latih anak Anda maksimal sampai 5 tahun. Anak Anda itu lulus toilet training sehingga tidak perlu lagi untuk dibantu sama orang tuanya dalam menjaga aurat. Oke? Tujuan bisa salah satu lulus toilet training, salah satunya adalah itu. Sehingga nanti orang tua pun tidak ada lagi kepentingan urgensi untuk melihat-lihat aurat anaknya. Jadi nanti dalam masa-masa pendidikan anak gitu ya, di sini adalah masa anak-anak nanti belajar bahwa ada bagian dari tubuhku namanya aurat dan aurat ini perlu untuk dijaga. Orang tuaku aja nggak boleh lihat. Gitu. Orang tuaku aja nggak boleh lihat. Apalagi teman-temannya. Apalagi siapa? Hanya boleh disampaikan hal-hal yang darurat, misalkan ada sakit, ada apa, orang tua, anaknya, orang tua, dokter itu boleh untuk melihat dengan kondisi sangat khusus. 2-5 tahun. Ya, kenapa lulus toilet training ini penting? Kedua, dilatih untuk penjagaan tubuh mandiri, termasuk tentang ngenalin tentang aurat. Nah, di Sakinah itu ada buku judulnya Bama, Belajar Adab Menjaga Aurat. Di situ udah dijelasin. Nih bukunya mana? Nih, bukunya ini nih. Dua bukunya ini nih. Ada buku Belajar Adab Menjaga Aurat. Ini kenapa dibikin laki-laki sama perempuan beda? Boleh slide-nya di off dulu biar fokus ke sini. Nah. Oke ya. Nah, ini kenapa bukunya ini dibikin terpisah, ada laki-laki dan ada perempuan. Belajar Adab Menjaga Aurat. Ya karena memang auratnya laki-laki dan perempuan beda. Dan pada perempuan, misalkan ya anak perempuan ya, kalau misalkan masih belum balik kan nggak apa-apa, nggak berkerudung dulu, misalkan copot-copot, lepas pasang, proses latihan mana nih? Nanti ada ya proses latihan. Copot-copot lepas pasang kerudung dulu, nggak apa-apa kan? Tuh, makanya di gambarnya juga gini. Lepas-lepas kerudung dulu ya nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Haredang apa, yang penting kan ada yang batas-batas minimalnya yang perlu dijaga ya. Ini yang perlu orang tua tahu nih. Nah, orang tua perlu tahu nih. Tuh, ada batasan auratnya kayak gimana, bajunya kayak gimana. Ini beda antara laki-laki sama perempuan. Makanya kita bikin buku ini, Belajar Adab Menjaga Aurat. Maka untuk Anda yang kadang-kadang kebingungan, gimana ya cara ngenalin anak menjaga aurat? Bingung cara saya ngomong kayak gimana? Boleh pakai buku ini, Belajar Adab Menjaga Aurat. Gitu ya. Jadi ini di 2-5 tahun. Kalau bisa itu dilatih. Kenapa? Ya, Anda tahu ya sekarang kita ya. Anak-anak anak-anak sekarang banyak nggak yang suka main-main bercanda-bercandanya sambil nyentuh-nyentuh nyentuh-nyentuh kelamin gitu. Suka lihat yang kayak gitu? Nah kan itu kita perlu tegas. Kita perlu tegas kan yang kayak gitu kan. Kita ngajarin anak-anak kita untuk tegas. Jadi menurut Anda sekarang kayak gini nih. Anak-anak dibolehin nggak misalkan sama teman-temannya kontes pipis kencing pak jauh-jauh? Nah, menurut Anda gitu, sok gimana? Kontes pipis pak jauh-jauh. Bukan. Ya, bukan buat kayak gitu. Atau misalkan kontes, di toilet sekolah misalkan, kontesnya pak gede-gede. Pantas tidak itu untuk dilakukan? Makanya kan ini pendampingannya perlu dimulai dulu dari sini, ya. Itu seperti itu. Kita masuk lagi ke slide. Gitu ya. Makanya 2-5 tahun, Masya Allah sudah ada 610 lagi aja, cepat banget. Makanya 2-5 tahun, fokusnya balik lagi tadi. Lulus toilet training, penjagaan tubuh mandiri. Kalau bisa anak sudah bisa mandi sendiri.
Ini berhubungan dengan kemandirian nih nanti nih, ya. Anak udah bisa mandi sendiri, ya. Eh, atas izin Allah, anak-anak saya usia 3 tahun udah lepas mandi sendiri gitu. Udah lepas mandi sendiri. Ya, udah bisa mandi sendiri alhamdulillah. Jadi nanti dilatih tuh di rumah. Bapak ibu aja nggak pernah lihat itu, kamu jaga. Nah, gitu ya. Apalagi orang lain, apalagi teman-teman, apalagi orang nggak dikenal. Hanya boleh kalau misalkan ada alasan-alasan tertentu seperti sakit gitu ya, seperti sakit perlu diperiksa sama dokter, itu nggak apa-apa. Itu rukhsah, dibolehkan. Kemudian yang ketiga, 2 sampai 5 tahun itu adalah kita perlu menyiapkan kelayakan-kelayakan informasi yang diterima. Maksudnya gimana? Hal-hal ini berhubungan dengan buku-buku yang dia baca, media-media yang dia nikmati. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu dibaca, perlu dipastikan. Ya, kelayakan informasi yang diterima. Hati-hati, hati-hati kadang-kadang konten-konten di buku ya. Makanya tadi saya ngeliat tadi ada buku-buku yang udah diterjemahin ke Indonesia. Loh, kok ngajarin tentang cara ciuman bibir misalnya kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi itu berhati-hati. Ada buku-buku tentang anatomi tubuh manusia kalau misalnya dari luar ya kadang-kadang nggak disensor. Gitu. Kadang-kadang nggak disensor. Nah, jadi itu hati-hati ya sama kelayakan-kelayakan informasi yang diterima. Yang keempat, nah ini yang nggak kalah penting, usia 2 sampai 5 tahun adalah pemisahan tempat tidur. Kalau bisa usia 2 tahun, nah gini, kenapa perlu 2 tahun kayak gini? Kan kalau anjuran Al-Quran itu adalah nyusu itu sampai berapa tahun? Anak nyusu? Anak menyusui berapa tahun? 2 tahun ya? Berarti kalau udah lepas 2 tahun, masih ada kepentingan nggak anak-anak untuk menyusui? Menyusu. Sorry, anak-anak untuk menyusu. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti pisah tempat tidur proses. Proses mulai pisah tempat tidur. Pisah pisah kamar sama orang tuanya. Bahkan dilatih anak untuk kalau anak mau masuk ke kamar orang tuanya, latihan izin dengan cara ngetok. Ya, ngetok pintu. Coba nanti cek ya, ada di Al-Quran ayat berapa itu. Ya, ya, nanti coba cek. Kenapa coba perlu ngetok? Perlu ngetok, kenapa perlu ngetok? Salah satunya kenapa? Ayah bundanya perlu rekreasi dan prokreasi nggak? Ya kan? Perlu. Ya, jadi ngetok. Diajarin ngetok. Jangan sampai anak-anak melihat live kebutuhan yang belum masaknya. Kalau ya, kalau bisa nggak boleh tuh anak-anak ngelihat live. Jangan sampai ngelihat live. Ya, kalau misalkan pisah tempat tidur dulu boleh nggak ya, Bi? Ya nggak apa-apa, insya Allah. Kan karena keterbatasan tempat ya, sambil senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabbana, hamba ingin menegakkan perintahmu di surat An-Nur ayat 59, bantu cukupkan hamba. Gitu ya, insya Allah. Insya Allah itu jadi kayak gitu. Nah, jadi gini, makanya balik lagi nih, pemisahan tempat tidur apa? Karena ini sangat-sangat ini apa namanya? Islam itu berupaya untuk menjaga hubungan suami istri itu bukan sesuatu yang perlu diumbar-umbar. Gitu. Luar biasa kan? Ya, luar biasa kan? Untuk pertanyaan Bunda Diana nanti ya, saya bahas dulu materi nanti di sini. Nanti ini aja, nanti tergantung dari media. Nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah, kalau ada. 13 menit lagi waktuku, tuh lihat. 13 menit lagi loh waktu saya loh. Udahan aja gitu? Udahan aja? Nanti ya, tanya jawabnya nanti ya. Nanti ya, tanya jawabnya. Tadi tuh sampai mana tuh kan jadi lupa. Oh ya, gitu ya, pemisahan tempat tidur. Pemisahan tempat tidur. Nah, sekarang kayak gini. Kalau bisa, kakak adik yang kakak adik yang kelaminnya sama, itu boleh satu kamar meskipun kasurnya berbeda. Ya, ya. Kakak adik kasurnya kalau bisa dibedakan, meskipun dalam satu
kamar yang sama. Gimana kalau misalkan kakak adiknya beda jenis kelamin? Kalau kakak adiknya beda jenis kelamin, idealnya itu adalah pisah kamar. Pisah kamar. Idealnya gitu, ya. Idealnya gitu ya, pisah kamar. Oke? Kalau sekamar tapi sekasur gimana ya, Bi? Kalau bisa kasurnya dipisahkan. Ya, kalau bisa kasurnya dipisahkan. Eh, sekamar nggak apa-apa. Buat yang jenis kelamin sama, sekali lagi ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tapi kasurnya dipisahkan. Perlu ada pemisahan yang jelas. Perlu ada pemisahan yang jelas. Jadi, betul-betul penjagaan itu dimulai dari sini. Gitu. Ya, next. Nah, kita lihat lagi, Mas Wileng. Jadi mulai dari situ ya. Nih, anak 2 sampai 5 tahun, anak sudah mulai paham, oh oke, ini benar-benar zona yang sifatnya private. Kapan usia saudara dipisah tuh? 2 tahun. Mulai diproses dari usia 2 tahun, ya. Mulai diproses dari usia 2 tahun. Kalau orang tua pelukan depan anak, it's okay selama bukan pelukan yang sifatnya membawa hasrat. Kebayang ya? Pelukan yang sifatnya sayang kayak meluk anak nih kayak gitu ya, bukan pelukan yang sifatnya membawa hasrat. Itu beda. Bisa dibedakan kan? Pelukan yang membawa hasrat, gairah sehingga menyatukan luh dan duh itu. Nah, bisa kan? Nah, ya bisa. Oke. Ini kalau ngomongin gini terus malam apa sih nanti? Aduh, aduh, aduh. Selain kayaknya ini kita perlu bikin formula kayaknya nih ya. Selain malam Jumat, namanya adalah malam wajib. Jadi perlu everyday ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah 6 sampai 10 tahun baru nih kita cerita. Fase yang berbeda lagi, mengenalkan mahram. Ya, jadi pelan-pelan nih, ngenalin yang jadi muhrim teh siapa aja gitu ya. Yang perlu kita mulai jaga tuh siapa aja. Nah, ini mulai dikenalin nih kayak gini. Dikenalin dulu. Main laki-laki sama perempuan gimana. Nah, ini mulai di ini ya, mulai apa namanya, mulai dikenalin. Interaksi kira-kira seperti apa. Itu seperti itu. Persiapan balik mulai dikenalin. Persiapan balik tuh ya, mulai dikenalin. Menurut Anda, mending ngenalin tentang pengendalian jatuh cinta itu ketika anak-anak sudah jatuh cinta atau sebelum jatuh cinta? Oh, tulisannya nggak kebaca? Mohon maaf. Yang ke satu tulisannya adalah mengenalkan mahram ya. Yang kedua persiapan balik. Nah, persiapan balik itu tadi. Perubahan fisiologis diceritain. Nah, nanti suara kamu bakal berubah kayak gini. Oh, berubah. Kamu kan suara masih gini-gini sekarang ya. Tapi nanti suara kamu berubah, nak. Nanti kamu ada jakun ya, ada jakun ya, ada jakun ya. Nah, perubahan-perubahan fisiologis itu diceritakan. Mulai ada yang namanya regulasi nafsu, regulasi hati. Itu mulai terjadi. Itu saya pernah bikin reels. Jadi kalau saya gini, apa namanya? Saya usia anak 9 tahun, anak saya kebetulan laki-laki semua. Saya usia anak saya 9 tahun, saya kasih mereka hadiah ulang tahunnya adalah saya sama anak saya yang ulang tahun 9 tahun itu, dia dikasih hadiah untuk nginep di hotel berdua sama saya. Ngapain nginep di hotel berdua sama saya? Cerita tentang bagaimana perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi, cerita tentang bagaimana caranya nanti melakukan regulasi nafsu, cerita tentang bagaimana caranya meregulasi hati ketika anak-anak sudah mulai jatuh cinta. Saya cerita, kalau jatuh cinta, nak, kalau nanti udah mulai ada rasa suka, rasa sayang, cerita ya sama Yabia. Gitu. Jadi ini saya memberikan keterbukaan bahwa, nah kalau kamu jatuh cinta kamu sayang sini cerita sama Yabi ya, misalnya kayak gitu. Yabi juga dulu pernah jatuh cinta loh. Jangan kasih tahu Dami ya. Kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa lah itu ya. Nah itu dilatih dulu untuk hal seperti itu. Kalau laki-laki sama ayahnya, perempuan sama ibunya, idealnya kayak gitu. Ya. Jadi enak kan? Ceritanya kenapa enak? Ini cerita tentang sudut pandang dari seorang laki-laki kepada anaknya yang masih laki-laki. Gitu. Cerita tuh kayak gitu. Ya, cerita. Kalau misalkan apa namanya? Dulu pernah nih teman-teman suka apa namanya? Suka
nonton porno misalnya kayak gitu ya. Nah, nonton porno itu kira-kira bagus nggak kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kira-kira itu perlu diobrolkan. Gitu ya. Ini kenapa penting? Karena sekali lagi, untuk membangun maskulinitas, nah, akan ada banyak keterbatasan kalau itu dilakukan sama bunda. Kalau misalkan yatim gimana? Kalau misalkan yatim ya ini berarti kan coba cari sosok ayah yang kira-kira bisa ngebantu mewakili, misalkan entah pamannya, entah siapanya, itu perlu diceritakan. Ya, tapi itu berarti perlu di briefing dari sekarang. Anda perlu briefing dari sekarang. Ya, Anda perlu briefing itu dari sekarang. Kalau misalkan ayahnya jauh, nah ini Anda perlu ngobrol dari sekarang. Ya, usia 9 tahun perlu ngomong kayak gini nih. Tolong diagendakan ya. Jadi Anda ngomong udah dari jauh-jauh hari. Gitu. Ya, soalnya ini penting. Pendekatan ibu sama pendekatan ayah tuh beda banget gitu. Ya. Kalau misalkan pendekatan ibu biasanya gimana? Bayi kan digendong-gendong, disayang-sayang gitu toh. Pendekatan bapak gimana? Pendekatan bapak ngegendong bayi di sini bukan? Di pundak bukan? Atau dijadiin gini tembakan. Bayi digendong jadi gendangan kayak gitu kan? Juga kayak gitu kan? Nah, nah itu kan karena beda gitu maksudnya ya. Karena beda, pendekatannya karena beda, jadi ada hal-hal yang akan sangat-sangat sulit dipahami sama Bunda. Atau saya ini deh, saya izin saya nanya kepada Bunda ya, Bunda. Bunda, tolong ceritakan kepada saya, kalau misalkan apa namanya, laki-laki tuh udah ada keinginan pengen gesek-gesekin kelamin tuh perlu gimana sih? Nah itu, silakan. Bisa dipahami nggak sama Bunda? Bisa dipahami nggak sama Bunda? Pengen gesek-gesekin kelamin, ya sebutlah pengen masturbasi. Bisa dijelasin sama Bunda? Anda perlu gimana? Sensasinya seperti apa? Itu. Itu makanya saya bilang sekali lagi, ini perlu sama laki-laki. Perlu sama yang sama gitu. Ya, perlu sama yang sama. Makanya kalau misalkan nih, misalkan Anda sama ayah Anda berjauhan, misalkan LDM gitu ya, masih ada waktu untuk diobrolkan, ya ini agenda penting yang nggak bisa dilepaskan. Ya, itu penting. Perlu ada kelas sama bapak-bapak ya? Waktu saya 5 menit lagi dong. Ayo. Aduh. Slide-nya bisa diperbesar nggak? Oke, saya tulis ulang ya. 1, mengenalkan mahram. 2, persiapan tentang akil balik, ini perlu diobrolin. Persiapan akil balik itu, nah itu. Ya. Itu seperti itu. Yang ketiga, ya, kita latih anak agar anak terbiasa untuk menghisap dirinya. Kenapa coba perlu melatih anak untuk menghisap diri? Kenapa? Kenapa usia 6 sampai 10 tahun? Apa hubungannya sama sex education? Coba, tebak silakan. Di 5 menit terakhir kebersamaan kita. Aduh. Silakan. Tebak, kira-kira kenapa perlu latih untuk hisap diri? 1, anak-anak ketika sudah balik berarti apa? Amalannya gimana? Masih ditanggung sama orang tua nggak? Enggak. Nah, kebayang nggak kalau misalkan akil balik ini nggak disiapin, ya, sedangkan anak-anak tiba-tiba jadi punya libido, tidak dilatih tentang bagaimana pengendalian dirinya, kira-kira gimana? Bisa nggak dia tanggung jawab sama hal itu? Atau jangan-jangan dia nggak peduli benar salah, yang penting nikmat, keluarin aja lah udah. Keluarinnya bisa dengan cara macam-macam, entah itu seks bebas, entah itu apalagi tadi itu namanya, entah itu seks bebas, entah itu masturbasi. Salah satu penyebab penyumbang kenapa seks bebas bisa gede, karena anak-anak itu tidak disiapin akil baliknya. Dia hanya balik aja, matang aja reproduksinya, dia jadi punya libido, gitu ya. Dan kemudian tidak ada persiapan tentang bagaimana mengendalikan nafsu libidonya, ya. Tidak terkendali bagaimana pengendalian libidonya, ya udah. Nembak, aku suka sama dia, nembak. Aku suka sama dia, nembak. Saling suka, saling cinta. Kayak gitu. Ya, makanya ini tuh penting. Ya, akil balik ini penting. Nyiapin akil balik itu tuh pentingnya luar biasa. Saya nggak main-main di sini. Penting banget, apalagi belajar menghisap diri nih.
Ya, self evaluation. Ya. Latihan untuk menghisap diri. Yuk, mumpung anak-anak kita belum balik. Insya Allah. Next slide-nya boleh ditunjukin? Nah, balik ke atas. Gimana kalau udah balik? Punten digedein. Nah, kalau anak-anak sudah balik, ini yang perlu disiapin. Jadi, persiapan pranikah itu idealnya dilakukan sama orang tua. Idealnya. Orang tua yang ngenalin bagaimana peran suami dan peran istri. Kenapa perlu orang tua? Halo, kita diajarin nggak tentang bagaimana caranya menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu? Di TK, SD, SMP, SMA, kuliah ada pembelajarannya nggak? Nggak ada. Pembelajarannya cuma hanya tentang karir, 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 karir. Emang kita hidup buat kerja? Pertanyaan saya. Hidup kita buat kerja doang? Hidup kita buat nyari cuan doang? Pertanyaan saya itu. Itu dia. Bahaya dia. Makanya ini yang perlu disiapin. Peran suami gimana, peran istri gimana. KSI itu apa? KSI itu adalah knowledge, skill, attitude. Bagaimana dia punya ilmu untuk menjadi orang tua. Dia punya skills-nya untuk jadi orang tua seperti apa. Dia perlu menjadi attitude-nya perlu seperti apa. Nah itu seperti itu. Kalau orang tua kurang paham bagaimana? Itu kenapa PR-nya orang tua adalah belajar. Ya, orang orang tua terbaik itu bukan orang tua yang sempurna. Orang tua yang terbaik itu adalah orang tua yang senantiasa menyempurnakan dirinya. Makanya makanya ayat pertama yang turun ke muka bumi itu apa coba? Apakah tentang menghancurkan berhala? Padahal di Mekah ada banyak berhala di sekelilingnya. Tentang berhala bukan? Tentang sholat bukan? Tentang Iqra. Tandanya apa? Belajar itu pintu menuju banyak kebaikan. Oke? Belajar itu pintu menuju banyak kebaikan kebermanfaatan. Ya? Sekarang kita nyadar nih, aduh, kita kurang macam-macam, kurang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tegakin ayat pertama yang turun ke muka bumi ini. Apa? Iqra. Itu pintu kebaikan. Berhenti belajar, berhenti pula kebaikan yang Anda dapatkan. Sepakat? Berhenti belajar, berhenti dapat kebaikan. Mau terus-terusan dapat kebaikan? Gimana caranya? Belajar. Ya. Jadi orang tua itu long life learning. Kira-kira itu yang bisa saya share karena sekarang sudah habis waktunya. Tapi nanti insya Allah kita bakal ada tanya jawab sama saya. Nanti ya, jangan kemana-mana. Wow, saya nggak nyangka udah ada 640 partisipan aja di sini. Ayah bundanya keren-keren banget di sini. Ya, ayah bunda sekali lagi. Jadi siapa itu? Insya Allah nanti kita bakal ada Q&A. Sekarang kita bakal lihat dulu bagaimana buku Kenapa Laki-Laki dan Perempuan Berbeda itu menjadi komponen penting untuk ngenalin sex education kepada anak-anak Anda, especially di zaman sekarang. Kita tahu ya, error-errornya zaman sekarang lagi bete di mana-mana dan lain-lain macam-macam. Bagaimana sih caranya membantu untuk memproteksi hal seperti itu dengan buku Kenapa Laki-Laki dan Perempuan Berbeda? Insya Allah bersama istriku kepada Bunda Mi, Fufu Elmar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum seluruh ayah bunda Sakinah lovers semuanya. Sakinah parents, halo. Yang ada dari mana aja nih? Tadi banyak banget ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, ada yang dari Aceh, dari area Papua ada, Sulawesi, Sumatera, ada Sumatera, Wong Kitogalo, tadi kemarin kita bisa di Palembang. Masya Allah.
Dan the pride of Java, mana Java, Jawa. Masya Allah ya. Sebelum kita baca buku, Bu Nami mau rangkumin dulu tadi bagian-bagian penting dari Islamic Sex Education, yaitu ya apa aja. Nah, mari kita lihat tadi slide-nya. Nanti insya Allah buat ayah bunda yang pengen tanya jawab, boleh ya. Boleh, nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Bu Nami akan berusaha untuk bisa efektif. Nah, dan buat teman-teman teman Dami yang ada di Instagram, halo teman-teman ya. Ini kita lagi coba pertama kalinya untuk bisa kedua kalinya untuk bisa simultan antara live Zoom dan juga bersama live Instagram ya. Oke. Nah, ini tadi dirangkum dari apa yang sudah Yabi sampaikan tentang apa aja sih poin-poin penting untuk seks edukasi Islami kayak gitu ya, yang sesuai dengan syariat Islam untuk anak-anak kita. Nah, kalau misalkan untuk untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun atau 2 tahun pertama, yang pertama pastikan banget adalah menjaga aurat bayi saat menggantikan pakaian. Ini adalah salah satu part of sex education ya. Jadi ketika misalkan bunda punya bayi, di sini ada yang punya bayi, nah itu adabnya ketika menggantikan pakaian itu di ruangan tertutup, di kamar, jangan sampai kelihatan gitu, atau di ruang tengah yang banyak keluarganya. Nah, ini justru bagian dari seks edukasi Islami anak itu justru dimulai dari semenjak dia bayi. Nah, dengan menjaga auratnya. Terus kemudian yang kedua, tidak memperlihatkan aurat intim pribadi, kayak gitu ya. Jadi nggak boleh memperlihatkan aurat intim. Kalau misalkan anaknya masih usia 2 tahun pertama, itu hanya boleh melihat bagian area dada aja, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan area kemaluan, paha, itu perlu tertutup. Jadi tetap perlu pakai celana yang baik, kayak gitu ya, celana panjang ataupun rok, kayak gitu ya, di depan anak kita meskipun dia usianya masih usia 2 tahun pertama. Lalu tidak mandi bersama. Tadi Abi udah bahas ya, nggak mandi bersama. Jadi misalkan di sini kadang suka repot misalkan ya, Bu Nami juga kan punya anak 3, ngalamin banget di mana misalkan ketika suami kita sedang sedang keluar kota kayak gitu ya, terus sedang ke kantor misalkan ya, ada dinas, terus misalkan dari pagi sampai sore tuh kayak nggak ada waktu banget sama anak kayak gitu ya. Meskipun itu sebenarnya agak sedikit berlebihan sih. Sebenarnya pas anak-anak tidur tuh ada jamnya kita bisa mengurus diri kita sendiri. Nah, itu kadang kalau misalkan kita nggak bisa banget untuk bisa mandi, cobain untuk seenggaknya nunggu waktu luang ketika misalkan anak tidur, atau misalkan anak memang bisa berinteraksi dengan yang lain, atau kalau nggak bisa banget ya berarti mandinya ketika masih ada suami kita, pasangan kita, atau misalkan nanti nungguin dia pulang kayak gitu ya. Jadi jangan mandi bareng meskipun anak masih bayi. Yang keempat, kenalkan rasa malu ya. Jadi penting banget untuk mengenalkan rasa malu sama anak. Tadi Abi juga udah bahas. Dan yang kelima, perbedaan perlakuan antara ayah dan ibu. Jadi perlu jelas antara misalkan ayah itu perlakuannya seperti apa, ya tegas, berani, terus maskulin. Terus kalau misalkan ibu itu perlu gimana, femininnya perlu muncul, lembut, kayak gitu ya, santun, segala macam. Jadi anak akan belajar, oh perlakuan yang namanya dari ibu yang perempuan itu seperti ini, oh perlakuan dari ayah yang laki-laki itu seperti ini. Kayak gitu, next. Nah, terus selanjutnya, nah ada seks untuk anak usia 5 tahun pertama. Jadi dari usia 2 tahun ketika lulus sapi tadi ya, lulus sapi sudah anak sudah tidak lagi menyusu, kayak gitu ya, menyusu. Nah, itu apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah toilet training. Nah, itu part of sex edukasi juga. Toilet training itu adalah part of Islamic sex edukasi untuk anak-anak kita. Jadi bagian dari tarbiyah jinsiyah. Kenalkan sama toilet training. Kalau bisa ketika udah lulus sapi diajarin untuk toilet training supaya anak-anak bisa lepas pampers, bisa pipis sendiri di kamar mandi. Terus kenalkan kemaluan sesuai namanya, seperti tadi Abi bilang ya, namanya jelas, misalkan ini adalah penis, ini adalah vagina. Kalau misalkan emang ini agak sedikit sensitif, bilang aja ini adalah kemaluan, kayak gitu. Biar kalau misalkan anaknya jelas, oh ya, jadi nggak boleh ini burung misalkan ya, atau ini kue misalkan ya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi perlu jelas namanya.
Kenalkan identitas laki-laki, di anak laki-laki seperti apa, anak perempuan seperti apa, itu dikenalin banget. Jadi perlu jelas nih, aku laki-laki, kamu adalah anak laki-laki, kamu adalah anak perempuan, kayak gitu ya, perlu jelas. Terus kenalkan konsep aurat, ya seperti tadi di sini ada buku belajar adab menjaga aurat kalau di Sakinah. Nah, kenalkan tentang konsep aurat. Aurat itu laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Terus kalau misalkan yang perlu untuk dilindungi meskipun anak belum berhijab misalkan ya, karena kan aurat perempuan itu hanya muka dan telapak tangan aja nih misalkan, terus anaknya belum berhijab kan, belum wajib untuk berhijab anak balita perempuan kayak gitu ya, itu dikasih tahu. Nah, aurat mana saja yang boleh diperlihatkan sama orang lain, terus kalau misalkan yang hanya sama ayah bunda aja mana. Terus nanti kalau misalkan anak sudah lulus toilet training sekitar usia 4-5 tahun, misalkan ya udah lulus nih, cebok pipis, cebok pup, pokoknya anak udah bisa pipis dan pup sendiri. Nah itu orang tua udah nggak boleh lagi cebok pipis, pup sendiri dan mandi sendiri. Nah itu orang tua udah nggak boleh lagi untuk melihat aurat anak kayak gitu ya. Terus kemudian latih tidur sendiri. Nah ini biasanya menantang proses melatih tidur sendiri ini ya. Kalau misalkan untuk anak laki-laki anak sesama jenis boleh satu kamar tapi nggak boleh satu tempat tidur, jadi kalau bisa disekat kayak gitu. Tapi kalau anak beda jenis kelamin itu baiknya memang nggak boleh satu kamar sama sekali. Kalau misalkan belum ada, boleh kasur-kasur kecil, bunda bisa beli nih kayak kasur boneka. Kalau saya dulu ketika rumahnya masih ngontrak di yang kontrakannya agak kecil, itu saya punya kasur boneka gitu, beli jadi kasurnya bisa dipakai, kasurnya bisa diangkat-angkat gitu loh. Terus tidak berhubungan intim atau tidak berhubungan intim atau bercumbu di depan anak. Tadi udah Kang Chan bilang ya, mau anaknya masih bayi, mau anaknya masih kayaknya nggak akan bisa dengar, nggak bisa ngelihat, jangan ya ayah bunda. Banyak banget kejadian di mana anak-anak itu ternyata bisa pura-pura tidur. Pura-pura tidur, terus kemudian melihat orang tuanya bercumbu kayak gitu ya. Jangan, karena semuanya terekam di dalam memori anak. Nah, terus pemisahan tempat tidur anak yang beda jenis kelamin kayak gitu ya. Oke, itu memang kalau bahas tentang tarbiyah jinsiah itu nggak bisa untuk ini. Ada buku tarbiyah jinsiah. Nah, itu nggak bisa untuk singkat ya. Kalau kajian gini, ini kan kajiannya cuma 2 jam juga. Memang ini perlu khusus banget karena banyak banget elemennya. Nah, kita bahas juga di buku ini, ada buku tarbiyah jinsiah kayak gitu. Tapi memang ini udah, kalau di Sakinah udah sold out. Semoga nanti bisa cetak ulang lagi ya. Next, sekarang kita lanjut ke bedah bukunya. Boleh didengarkan anak-anak? Boleh. Nah, oke, sekarang bedah buku ya. Halo adik-adik Sakinah Lover semuanya. Oke, Bu Nami di sini sekarang. Hai, mana yang siap untuk mendengarkan Bu Nami? Ini saya. Siapa yang siap mendengarkan Bu Nami untuk membaca buku? Udah ada adik-adik Sakinah Lovers. Oke. Buat bunda yang mau bukunya, buku Kenapa Laki-Laki dan Perempuan Berbeda, alhamdulillah ini Masya Allah Tabarakallah, kemarin hari pertama pre-order ini sudah dipesan oleh 4.000, Masya Allah, udah terjual lebih dari 4.000 eksemplar. Dan ini ada versi hardcover, ini lebih tipis, dan juga ini yang versi boardbook, ini lebih tebal. Tuh ya. Dan yang ini yang hardcover ini harganya 149.000 tapi bisa DP 50.000 aja, bisa dicicil 3 bulan kayak gitu karena masih pre-order kayak gitu. Dan terus kemudian kalau yang boardbook ini harganya 299.000 karena lebih awet boardbook itu. Jadi bisa, kalau perawatannya bagus bisa awet sampai 15 sampai 20 tahun. Jadi masih bisa dikasih ke cucu nantinya. Ya, kalau perawatannya bagus, sering pakai, terus kemudian sering dibersihkan kayak gitu ya. Nah, ini mangga mau yang mana? Kalau yang ini DP-nya 100.000 rupiah aja, insya Allah nanti bisa dicicil 3 bulan juga. Langsung ke seluruh Sakinah Seller, Sakinah Army, Sakinah Rangers. Kalau di sini nggak ada, boleh cek di yang sana tuh, di Mina ya. Ya, kita review bukunya ya, kita baca bukunya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sari anak bertanya, kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Penulis, siapa penulisnya?
Canun Kamil dan Fufu Elmat, ilustrasi Buncis dari penerbit Sakina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, aku anak laki-laki. Halo, aku anak perempuan. Apakah kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Kenapa ya? Kenapa ya ada laki-laki dan perempuan? Aku sering penasaran, kenapa ada yang terlahir sebagai laki-laki dan bukan terlahir sebagai perempuan? Begitu juga sebaliknya, kenapa ada yang terlahir sebagai perempuan dan bukan terlahir sebagai laki-laki saja? Ya, kenapa ya terlahir sebagai laki-laki tidak seperti Bunda yang terlahir perempuan? Kenapa Bunda terlahir sebagai perempuan tidak seperti Ayah yang terlahir sebagai laki-laki? Kenapa bagian tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Ya beda ya. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda pakaiannya? Kenapa tugas laki-laki dan perempuan berbeda? Aku jadi pusing sendiri memikirkannya. Aku berinisiatif untuk bertanya saja kepada Bunda. Aku menghampiri Bunda yang sedang menjemur pakaian dan langsung bertanya agar tidak lagi penasaran. Tanya, Bunda, kenapa ada laki-laki dan perempuan? Bunda tersenyum lalu berhenti dulu dari pekerjaannya. Kemudian mengusap kepalaku dan mengajakku bicara. Semua yang terjadi pada manusia atas izin Allah dan takdir terbaiknya. Sudah Allah atur dalam lauhul mahfuz sejak dahulu kala. Ya, termasuk takdir apakah kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan yang punya keistimewaan masing-masingnya. Allah takdirkan Ayah sebagai laki-laki, juga semua laki-laki lainnya. Allah takdirkan Bunda sebagai perempuan, juga semua perempuan lainnya. Sekarang Bunda akan sedikit menjelaskan bagaimana secara ilmiah adanya laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian Bunda bercerita tentang bagaimana saat aku di alam rahim sebelum lahir ke dunia. Tuh ya ini siapa nih yang pernah ada di alam rahimnya Bunda? Tuh ya. Next. Awalnya aku berasal dari sel sperma Ayah dan sel telur Bunda yang menyatu menjadi zigot lalu jadi embrio yang berbentuk seperti bola. Tuh ya, jadi embrio seperti bola. Sel sperma dari Ayah itu ada 2 jenis. Ada yang namanya sperma X dan ada yang namanya sperma Y. Sampai sini paham tidak? Tanya Bunda, coba paham nggak? Adik-adik Sakina Lover paham nggak? Paham sekali. Lanjut Bunda. Seruku saking semangatnya. Paham Bunda, lalu kenapa laki-laki dan perempuan jadinya berbeda? Tanyaku yang masih penasaran. Bunda mengajakku melihat buku tentang proses kehamilan. Lihat. Wah, Masya Allah. Ketika sel telur dan sel sperma bertemu, kemudian jadi zigot ini. Setelahnya di dalam zigot terjadi proses pembelahan sel dari 2, 4, 16, kemudian berkembang jadi embrio ini ya. Ada 8 sel, morula, blastula, terus jadi embrio ya. Bunda menunjuk gambarnya agar mudah dipahami. Penjelasan Bunda memang detail sekali. Masya Allah ya. Kemudian embrio akan berkembang menjadi janin sampai bayi. Yang prosesnya sesuai dengan fitrahnya tuh ya. Ini embrio, nanti kalau misalkan ini bertemu jadi embrio. Terus berkembang nanti. Kalau yang sperma X jadi bayi perempuan. Kalau yang spermanya sama sel telur jadi bayi laki-laki. Atas izin Allah, proses perkembangan yang rumit itu bisa terjadi. Tumbuh menjadi laki-laki atau perempuan nantinya, kata Bunda.
Masya Allah, tabarakallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keren banget ya Bunda prosesnya. Aku takjub sekali. Bunda mengangguk lalu tersenyum kepadaku manis sekali. Nah, ini dilihat proses perkembangan anak dari mulai dia bayi, terus kemudian juga dia bisa telentang, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri, sampai bisa nah tumbuh seperti sekarang. Kayak gitu ya. Gambarnya sederhana banget, insya Allah nggak akan membuat anak-anak bingung atau misalkan, aduh ini serem nih gitu. Enggak, insya Allah. Karena dibuat ilustrasinya sesuai dengan pemahaman anak. Jadi justru ini bisa untuk ngebantu orang tua jadi bisa dialog iman sama anaknya ya. Lalu kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Tampilannya dan tugasnya berbeda? Tanyaku yang masih penasaran. Pertanyaan ini ayah yang jawab deh, kata ayah yang baru masuk ke ruangan. Jadi biar apa? Biar ayahnya juga dapat pahala. Karena yang namanya parenting itu adalah mothering dan fathering, bareng-bareng. Nggak bisa parenting itu cuma mothering doang. Nggak bisa yang ngasuh anak itu cuma ibunya aja. Perlu, anak-anak perlu bisa juga, perlu paham juga bagaimana dia mendapatkan sentuhan pengasuhan dari ayahnya. Makanya di sini selalu di Sari Anak Bertanya ini selalu ada bagian diskusi bareng sama ayahnya juga, ayah dan bunda ya. Next. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, bagian tubuhnya berbeda, tampilannya juga berbeda, maka batasan auratnya pun berbeda. Nih, ini batasan aurat laki-laki, ini dari pusar sampai ke lutut dikasih lihat. Nah, kalau batasan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki berpenampilan seperti laki-laki pada umumnya, tidak boleh seperti perempuan, begitu juga sebaliknya. Nah, terus di sini dikasih lihat contohnya. Jadi kenapa kita ada ilustrasi seperti ini untuk ngasih tahu sama anak yang hak dan yang batil seperti apa. Anak-anak perlu belajar yang konkret, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan itu seperti apa. Oh, yang seperti ini yang dandan, yang pakai rok, ternyata yang memakai baju perempuan, terus kemudian sikapnya juga kayak kemayu kayak gini. Ini perlu jelas. Jadi hak yang batilnya perlu jelas. Bukan berarti ngebuat misalkan ngebikin anak jadi aduh, kenapa dikenalnya seperti ini? Justru biar anak-anak tahu yang do's and don'ts rule sebagai tampilan anak laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Itu cara terbaik Allah dalam melindungi kita, kata ayah. Allah mendesain laki-laki dan perempuan berbeda itu untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing dan mengungguli. Nah, di sini dikasih lihat kerjasama antara suami istri. Nah, jadi nanti anak-anak akan diperlihatkan bagaimana seorang ayah dan seorang bunda itu gitu ya saling melengkapi satu sama lainnya sebagai berperan sebagai suami, berperan sebagai istri. Untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling merendahkan satu sama lainnya. Semuanya sedang melakukan amalan ladang pahala untuk masuk jannahnya. Tuh ya, kadang bunda yang bantuin ayah di sini, ayahnya lagi kerja. Ini ketika bunda masak, ayahnya cuci piring. Bisa jadi inspirasi juga nanti buat ayah yang bantu bacain ya. Terus di sini kasih lihat ketika anak nanti besar seperti apa. Seperti laki-laki yang Allah desain untuk menjadi imam yang cenderung lebih kuat fisiknya, sehingga ketika dewasa dia menjadi imam yang wajib mencari nafkah dan membimbing penghuni keluarga agar masuk jannahnya. Nah, terus di sini dikasih lihat ini anak laki-laki nanti kalau udah besar seperti apa, tumbuh, berkembang, terus dia nanti menikah, terus juga punya anak. Jadi dikasih lihat juga tentang bagaimana dia nanti menjadi dewasa. Nah, terus sama di sini anak perempuannya juga. Sedangkan perempuan Allah desain untuk menjadi makmum yang taat dan cerdas ilmunya dengan naluri keibuan yang istimewa. Sehingga ketika dewasa menjadi madrasah pertama bagi anak selama di dunia agar masuk jannahnya. Tutur ayah penuh cinta. Nah, ini dikasih lihat juga anaknya nanti kalau udah besar, jadi remaja tumbuh, terus dewasa menikah, terus nanti punya anak juga, kayak gitu ya. Jadi kasih lihat previewnya bahwa ini tuh adalah nanti kenapa kita perlu bangga menjadi kenapa anak laki-laki perlu bangga menjadi seorang laki-laki karena dia akan tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Kenapa anak perempuan perlu bangga untuk menjadi seorang perempuan karena dia juga nanti akan tumbuh menjadi wanita dewasa yang punya keistimewaan. Kayak gitu ya. Jadi bukan untuk dibandingkan. Aku jadi paham kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda karena bentuk kasih sayang Allah Ta'ala.
Ya Allah, takdirmu selalu yang terbaik bagi hambanya. Semoga aku bisa menjalankan peran fitrahku di dunia agar mendapat rahmat Allah untuk masuk jannahnya. Berkumpul di jannah sekeluarga. Nah, terus di sini adalah highlightnya Quran surat Al-Hujurat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Udah deh, alhamdulillah. Nah ini ya Bunda isi bukunya. Insya Allah akan membantu ayah bunda untuk bisa menjaga fitrah seksualitas anak. Ini ada seri yang hardcover, 149.000 cukup DP Rp50.000 aja. Dan ada yang seri boardbook, 299.000 lebih awet, lebih tahan banting insya Allah. Dan ini cukup DP Rp100.000 aja. Nah, ayah bunda yang pesan hari ini masih bisa dapat bonus tambahan, yaitu bonus nanti akan ada video book menjaga fitrah seksualitas anak. Nah, nanti ada isinya ada 5 video. Nah, ini ayah bunda nanti bisa pesan ke Sakinah Seller, Sakinah Army, Sakinah Rangers. Kalau yang mau ikut jualin juga, di sini banyak banget kemarin yang udah ikut jualin dan insya Allah bisa dapat gratis juga kalau misalkan jualin dan bisa mendapatkan income, boleh banget untuk gabung menjadi Sakinah Seller. Boleh klik di itu yang di admin CRM. Nah, itu boleh klik ke sana nanti ditanyain ya. Bisa banget untuk ayah bunda bisa dapetin paket buku ini dan buku tema seks edukasi lainnya. Isi bukunya sama, cuman beda di konstruksi. Karena jelas konstruksinya itu bahannya yang beda, bahan cetaknya juga beda. Makanya kenapa harganya juga beda sampai 2 kali lipat. Kayak gitu ya. Bisa sesuai Sakinah Seller, Sakinah Army, Sakinah Rangers bisa juga jualin. Oke, sekarang langsung lanjut. Nah, insya Allah next. Dan ayah bunda semuanya yang hari ini, karena kita nggak bisa ya, kalau misalkan bahas tentang kayak gini, nggak bisa di waktu cuma 2 jam doang. Insya Allah ini ada tema yang dari kemarin di request sama banyak Sakinah Lovers, Sakinah Parents, dan juga dari teman Dami kemarin. Insya Allah nanti ayah bunda nanti akan ada kajian bersama saya mencegah pelecehan seksual pada anak, dan insya Allah ini hari Sabtu jam 4 sore. Nah, hari Sabtu jam 4 sore ya, nanti akan ada kajian lagi itu bersama saya. Itu bagaimana sih kita caranya supaya anak-anak kita terhindar dari pelecehan seksual, dan ternyata pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di luar aja, tapi bisa terjadi di rumah. Karena kemarin baru aja ada salah satu ibu yang curhat sama Bundami kalau ternyata anak laki-lakinya usia 9 tahun itu memaksa adik perempuannya usia 6 tahun untuk berciuman dan juga untuk menggesek-gesekan kelaminnya. Jadi ini terjadi di rumah. Pelecehan seksual itu bisa terjadi di rumah. Makanya gimana sih supaya anak itu bisa paham bisa terhindar dari pelecehan seksual, anak juga bisa paham bagaimana cara melindungi dirinya. Bunda Mi akan kupas tuntas bahas di hari Sabtu. Jangan lupa ya untuk hadir ya. Untuk isi bukunya sama ya, cuman beda karakter kertasnya aja. Nanti karakternya sama-sama gloss, cuman yang ini paperbook. Tuh ya, paperbook. Boleh Kang, mau diliatin Cina Kang? Ini daminya ya. Boleh ya, ini dami. Boleh Kang? Oke. Ini dami, ini Yabi. Nah ini ya, nanti bukunya tetap glossy, nah kayak gini. Ini yang hardcover, cuman bedanya kayak gini. Tuh ya, kalau hardcover penyok-penyok, menyong-menyong ya, itu kan ada di paperbook. Kalau boardbook, kokoh. Tuh, bedanya kayak gini. Tuh ya, kalau boardbook kokoh kayak gitu ya. Jadi kalau ini ya wayah, nah karena ini pakai benang ya berarti perlu lebih hati-hati. Apalagi kalau anak-anaknya suka banget sama buku-buku Sakinah ya, nanti berebut kayak gitu ya. Jadi lebih aman. Dua-duanya aja belinya. Yang ini buat traveling, dibawa kemana-mana ringan ya. Kalau yang boardbook buat di rumah, jadi bisa diturunin ke cucu ya. Jadi kalau boardbook niatin ya Allah semoga bisa sampai ke cucuku, aku dapat amal jariahnya. Nah kalau yang hardcover buat di traveling aja. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Aku undang kembali Yabi ya, biar nanti aku akan Oke, Yabi. Ya, ini dami bukunya. Nah, ini kita panggil Yabi. Mana Yabi? Iya. Oke, dan buat ayah bunda yang pesen ini nanti insya Allah semoga nanti bisa cetak ulang lagi. Siapa yang mau cetak ulang ini? Ini bukunya murah banget, Tarbiyah Jinsiyah. Jadi cocok banget buat ayah bunda yang nggak suka baca. Nah, ini yang mau pesen ini nanti tungguin kajian hari Sabtu datang ya. Kajian hari Sabtu datang. Oke. Wow. Yang mau bertanya silahkan langsung drop pertanyaannya. Oke, jualan ya. Ya, oke. Mau pertanyaannya mana? Oke. Pertanyaannya, bentar.
Assalamualaikum Dami, mau bertanya bagaimana menanggapi cerita anak apa Kang? Itu Kang boleh tadi ke atas. Bagaimana menanggapi cerita anak perempuan umur 9 tahun yang menceritakan suka pada teman laki-lakinya? Oke. Wah, kita belum sampai ke sana Belum ya. sampai. Belum sampai. Tapi ya balik lagi tadi. Emil udah 10 tahun tapi dia nggak pernah cerita gitu-gitu ya? Belum. Ya, belum. Gimana Bi katanya misalkan? Balik lagi tadi ingat nggak prinsip awalnya apa tadi? Netral. Senetral hidung. Gitu toh. Ya. Nah itu kan kalau misalkan masalah suka berarti bagus. Sekarang coba saya mau tanya dulu sama Anda. Ini tolong nanti saya mau lihat ini ya, real reaction ya. Jadi tolong agak ke bawah. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Ketika anak-anak itu lagi suka sama temennya, ya, lagi jatuh cinta sama temennya, pertanyaannya, mending cerita ke Anda atau cerita ke temennya? Mending cerita ke mana? Ke kita lah. Kalau cerita ke Anda, terus nanti dia merasa dijudge, nggak nyaman sama Anda, kira-kira gimana? Nggak akan cerita lagi. Nah ya, jadi mending gimana? Jadi mending ke kita ya? Ya. Mending ke kita benar ya? Biasa aja kitanya. Ya, kitanya perlu netral. Justru kita ini dong, kita apa namanya? Explore pengalaman kita. Pernah nggak dulu Anda suka sama seseorang? Nah itu kan bisa jadi cerita. Iya benar kan? ya. Aduh iya. Dulu juga Dami pernah cerita gimana? Suka sama sama siapa? Enggak, tapi enggak pernah. Ya, suka. Bertanya, enggak pernah tanya soal belum kayak pernah gitu. nanya. Iya. Tapi anggap aja kok Emil. Oh iya. Duh, kok aku deg-degan ya Dami ya. Ya. Deg-degan apa? Itu sama siapa tuh namanya tuh? Putri ya? Putri namanya terus ya. Ya siapa ya? Fafaj lah. Aduh, aku deg-degan ya Kenapa? namanya Fafaj. Deg-degannya kenapa? Nggak tahu, tiap lihat matanya, aduh. Gimana ya? Ini teh apa ya? Apa coba tanya ke Yabi. Ya, kok balik jadi ke situ ya? Kan anak laki-laki, guys. Aduh, aku nggak ini kalau anak perempuan Ya, gimana? maksudnya jadi cerita aja. Anda juga dulu pernah kayak gitu kan, dan itu adalah pengalaman normal. Anda cerita aja dulu Anda yang dulu kan perasaannya seperti apa kan kayak gitu. Iya. Jadi itu sharing aja. Anda sharing aja tanpa perlu judgmental. Akui perasaannya, ya, perasaannya diakui. Perasaannya Enes paling sambil nanti sisip Masuk ke wajar kok gitu ya. Ingat prinsipnya ini ya, connection before correction ya. Jangan gatel langsung cepet-cepet pengen ngasih nasihat, nanti connection aja dulu. Makanya tadi kan iya ya, Bi juga dulu pernah ngerasain hal yang pernah kamu rasain. Iya dulu juga deg-degan, tahu nggak namanya siapa ini ya, namanya misalnya kayak gitu ya. Ya kalau Dami kan bilangnya kayak gini, kalau Dami nggak pernah pacaran Kak, jadi kayak biasa aja. Rasa suka? Iya, rasa suka pernah. Nah itu kan, iya. itu aja yang diekspor. Tapi Dami kan bisa cerita kenapa meskipun Dami pernah merasa suka, tapi nggak pernah sampai misalkan jadian. Nah gitu, itu Dami bisa share. Iya, kakak kemarin sempat juga kan kayak si itu mau udah pacaran nih, udah jadian. Jadian tuh apa sih? Nah tuh Esan yang nanya jadian itu apa? Jadian itu apa ya? Harus ini kayak gitu ya. Jadi benar emang kasih tahu aja bagaimana perasaan itu, terus kemudian bagaimana cara menghandle-nya kayak menghandle-nya, nasihatnya dikasih tahu, tapi nanti ya connection dulu before correction. Jadi tenang, tahan, biarkan kita curhat, biarkan apa, nanti kalau misalkan anak-anak merasa sudah dimengerti, dipahami, baru nanti kita kasih tahu bagusnya tuh kayak gini. Iya, kayak gitu ya. Kayaknya Yabi perlu bikin buku kayak gitu, Bi. Gimana? Cara bilang sama anak proses ketika dia akil balik yang pas Emil 9 tahun itu loh. Ngomongin apa aja. Oh, yang slide-nya itu kemarin? Ya kan aku bikin slide-nya tuh. Nah itu. Ya kan Ayah Bunda, ya nggak? Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Mana? Apalagi nih? Bagaimana anak perempuan yang baru menstruasi cerita ke ayah, karena lebih dekat ke ayah, bagaimana ayah menjelaskannya? 2, mulai usia berapa anak-anak perlu mawas diri terhadap tubuh mereka? Oke. Kayaknya Dami lebih pas. Iya. Jadi kalau misalkan ayah bunda ini bisa banget. Nah, pakai buku ini. Jadi bukunya kenapa bunda tidak sholat, tapi ini ngejelasin tentang proses menstruasi ya. Makanya kenapa yang perlu belajar itu ya sebenarnya ayah bundanya barengan kayak gitu. Nah, nanti ayah bisa bantu jelaskan di sini ada tentang konsep menstruasi, proses menstruasi kelas kedapnya. Tuh di sini ada bukunya ya. Ini bisa dibacakan untuk anak usia 2 tahun ke atas sudah boleh. Karena ini sudah di-approve sama bidan, dokter kayak gitu ya. Ini aman untuk dibacakan sama anak balita. Nah, ini ayahnya nanti bisa bantuin ini. Ya, ayahnya sama bundanya juga bisa. Nanti setelah itu diskusilah bundanya tentang bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk untuk
ketika kita menstruasi, kayak misalkan pengenalan pembalut, pengenalan apa yang perlu apa namanya mandi wajibnya seperti apa kayak gitu kalau nanti ketika bersuci kayak gitu ya. Nah ini di sini ada bukunya tuh ya. Jadi ini buku tentang mengejelaskan sama anak tentang konsep menstruasi. Ini buku Kenapa Bunda Tidak Sholat kayak gitu ya. Nah terus sejak kapan sih anak-anak perlu mawas diri terhadap tubuh mereka kayak gitu ya? Sejak mereka sudah bisa ngomong, diajak komunikasi itu ayah bunda sudah bisa banget untuk ngasih tahu sama anak tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Bisa juga pakai buku Sehari Tubuh Titipan Allah. Tadi mana buku adabnya? Nah ya, jadi makanya pakai buku Sakinah aja ayah bunda. Hai Lengkap, jadi insya Allah seller lengkap ya. ya. Nah, Lengkap, di insya sini Allah. ada tentang sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Ini boleh dibacakan sama anak usia di atas 1 tahun. Jadi di sini dikenalin konsep aurat, terus di sini dikenalin juga bagian mana aja nggak boleh Iya disentuh. nih. Boleh dan Nah, tidak untuk boleh anak disentuh. laki-laki bagian nggak boleh disentuh, untuk anak perempuan bagian mana yang nggak boleh disentuh. Ini udah dikenalin mawas diri dari semenjak dia bisa ngomong, dari bayi dia usia 2 tahun pertama itu bisa kayak gitu. Diulang-ulang aja Makanya repetisi, insya Allah. kenapa perlindungan itu sebenarnya edukasi itu bisa dilakukan bahkan dari mulai anak usia 2 tahun pertama kayak gitu ya. Next lagi. Dami Yabi, sekarang banyak sekali berita LGBT. Apakah semua hal baik atau buruk anak itu karena kesalahan yang dilimpahkan kepada orang tua? Yuk. Kalau 100% sih enggak. Mm-mm. Cuman kan pada dasarnya anak yang belum balik, coba yang bertanggung jawab. Gitu aja. Ya, Gitu kita, aja. iya benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya anak belum balik, yang mengcover. Cover. Ya, yang mengcover itu siapa? Ya kita, Orang orang tua. tuanya. Makanya kita ambil tanggung jawab. Sebetulnya ini bukan mau menyalah-nyalahkan orang tua, tapi bagaimana kita bertanggung jawab untuk hidupnya anak-anak kita terkait lingkungan luar yang nggak bisa kita kontrol kan. Iya betul. Saya juga dari dulu nggak kebayang tuh perasaan dulu waktu SD, SMP. Perasaan mah sekarang kondisi lagi bete itu adalah kondisi yang sangat Kayak jauh. ya kesannya Iya, kan sangat jauh. benar. Dan ya saya juga nggak tahu sekarang kok kesannya sekarang kayaknya deket gitu. Sekarang kan Iya, itu bahkan nggak bisa kita kontrol. ya bahkan yang beberapa kali Abi juga pernah menghandle klien yang Iya. seperti itu ya, yang gay, yang lesbi kayak gitu. Jadi memang kayak semakin situ karena emang mereka semakin terang-terangan menunjukkannya kayak gitu. Makanya justru kalau misalkan orang tua nggak aware sama hal-hal seperti ini, tanda kutip polos-polos aja ngerasa udahlah dulu aku juga kayak giniin sama orang tuaku aman-aman aja kayak gitu kan. Jangan Beda. sepolos gitu juga. Karena Justru tantangannya beda ya, Bi. iya tantangannya beda. Dan juga tadi apa namanya anak-anak yang belum balik itu yang nanggung siapa? Ya, orang tuanya. Ya udah kita yang tanggung jawab. Ya, tapi memang dari berbagai riset yang para ahli ya, Bi ya, itu tuh memang seringkali yang paling berdampaknya itu adalah bagaimana pola pengasuhan dari orang tua berpengaruh kayak gitu. Jadi kayak lingkungan tuh cuman berpengaruh setelahnya kayak gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah makanya kelekatan bonding antara anak dengan orang tua ya kayak gitu. Lanjut, wah Masya Allah banyak banget. Oke nih, ya Bidami izin tanya lagi, anak saya usia 7 tahun perempuan tapi tomboy. Wah, sejak kecil. Mulai kelihatan sejak usia 3 tahun kami tinggal bersama sepupunya laki-laki. Dulu sempat protes kenapa Allah ciptakan kakak jadi perempuan, kakak suka jadi laki-laki. Nah ini pas banget kataku juga ya, buku ini ya. Kami berusaha mengarahkan dia, nah belakangan dia jadi sangat-sangat girang kalau main sama kerabat kami usia 8 tahun yang lembut, pendiam. Juga sama tetangga yang lembut, ekspresinya beda. Bahkan sering bilang suka banget sama mereka. Nah menurut saya dia belum ngerti suka dan cuma saya khawatir apa yang harus kami lakukan. Ya konfirmasi. Maksud suka yang kamu maksud itu apa, Nak? Kan ada yang aku tuh suka temenan sama dia tuh soalnya rame. Nah, kan itu beda. Iya. Jadi gini, apa yang kan Anda punya kekhawatiran itu di kepala Anda kan. Iya. Nah, kalau kekhawatiran gini, segala sesuatu yang ada di kepala kita itu kita akan anggap ini adalah sebuah kebenaran. Bahayanya di situ. Jadi kalau misalkan ini nggak dibersihkan, kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita asumsikan. Iya. Asumsinya misalkan tadi, wah ini kayaknya udah mulai syahwat nih, misalnya kayak gitu kan, ada khawatir. Iya. Kita langsung bakal pendekatannya seperti apa ketika kita punya khawatiran begitu? Langsung. Wah ini anak 8 tahun, 7 tahun. Kok kayak gitu? Makin lah anak jadi apa? Jadi pengen jadi laki-laki aja tadi. Ya, dan bisa jadi makin menjauh kan? Ya, makin jauh dari orang tua. Nah, di satu sisi begitu, makanya balik lagi tadi, prinsip yang paling penting itu adalah tenang. Konfirmasi. Iya, tenang, konfirmasi maksudnya apa, kayak gimana. Jadi apa namanya, pendekatannya bukan pendekatan yang sifatnya judging langsung gitu ya, tapi benar-benar pengen tahu dulu
penangkap apa maksud Apa si maksud? anak itu seperti apa, biar kita bisa menyikapinya dengan lebih tepat lagi. Oke, iya. Jangan lupa dikenalin ini insya Iya, Allah, ya. paling Gitu. mungkin kalau tambahan dari Bunda Mi selain tadi yang Yabi bilang bahwa kita perlu bisa untuk menanggapi konfirmasi kayak gitu ya dan ngobrol gitu sama anaknya adalah mungkin perlu untuk evaluasi dari orang tuanya bagaimana sikap ibu terhadap anak perempuannya itu, bagaimana sikap ayah terhadap anak perempuannya, karena itu juga berpengaruh banget. Coba dicek-recek lagi, saling mengkoreksi, saling mengevaluasi diri kayak gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Mau pilih yang mana? Oke, masih ada waktu. Satu lagi ya, Yang satu perkosa lagi. itu bukan? Oh, Jadi gimana jawab kalau anak tanya? Dami, Abi, gimana jawabnya kalau anak tanya perkosa itu apa? Dengernya dari berita TV. Yuk, Bi. Oke, satu, itu kenapa tadi saya bilang adanya perlu kelayakan informasi yang perlu dia terima. Tadi ingat ya? Di slide kan tadi saya sempat bilang kayak gitu kan, kelayakan informasi yang dia terima. Makanya idealnya kalau bisa anak-anak nggak usah dulu deh dapat berita-berita kayak gini, karena ini bukan bukan informasi yang layak untuk didengar. Kalaupun misalkan mau ngomong kayak gini sama pasangan, biasanya saya pakai bahasa Inggris. You know, there's a news that someone is being raped. Rap, iya. Ya, nah misalkan kayak gitu kan orang anak juga jadi nggak paham ya. Maksudnya iya, benar. gunakan bahasa yang anak-anak nggak paham, belum paham gitu. Kalau anak-anak sudah terbiasa sama Inggris, use another language, maybe it's like Arabic? Arabic ya, something like that ya. Oh misalkan. gitu. Kayak gitu. Persekalian, Makanya, Mas. karena balik lagi tadi, berita itu belum tentu cocok untuk anak-anak. Iya. Makanya filter itu yang betul-betul perlu kita pastikan ke anak-anak kita mendapatkan kelayakan informasi. Itu idealnya dulu ya. Iya. Nah sekarang gimana nih Kalau udah kondisi nanya. nggak idealnya terjadi? Terus udah nanya nih, Bi. Ayah, ya, Bi, perkosa itu apa sih? Perkosa itu adalah aktivitas menyakiti seseorang dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak pantas. Saking tidak pantasnya, ya Bi nggak pantas juga buat ngasih tahu ke kamu. Kayak gitu. Terus aku bisa taunya kapan? Bisa taunya Ini kapan Esan, ya? ini Oh Esan. ya, nanti aja kalau misalkan udah mulai balik lah. Oh, bolak-balik. Jadi sekarang kayak gitu aja. Pokoknya Pokoknya nggak itu- bagus. Pokoknya sangat-sangat tidak bagus, jauh lebih tidak bagus daripada kamu mukul orang sakit kan? Sakit. Jauh lebih tidak bagus daripada kamu naplok orang. Nah, itu jauh lebih tidak bagus daripada itu. Makanya itu nggak pantas untuk ya diceritakan ke kamu. Jadi Esan nggak boleh bilang kayak gitu. Perkosa nggak boleh. Nggak bagus. Jauh lebih jelek daripada itu semua. Oke. Ya. Kayak gitu ya. Jadi memang ketika misalkan tadi banyak yang nanya juga, nanti kalau misalkan, aduh aku takut banget abis dibacain buku KLPB, anaknya ada banyak nanya misalkan ya, itu gimana caranya sel telur dan sel sperma ketemu. Nah sama Esan juga nanya kayak gitu. Cara jawab kami adalah, Kakang Esan ada hal-hal yang nggak perlu Kakang Esan tahu ketika masih usia sekarang. Nanti insya Allah ketika Kakang udah dewasa, Bunda Mi akan ngasih tahu. Bunda Mi sama Yabi akan kasih tahu kalau udah balik. Ya, udah balik. Balik itu apa? Nanti Bunda Mi kasih tahu baliknya. Balik itu seperti apa saat Esan udah 9 tahun. Diajak sama Yabi ke hotel. Oke, siap Ya, Esan? aku justru bilangnya Oke. kayak yang pizza tadi nih. Aku bilang kayak Esan, waktu Esan masih 3 bulan kira-kira udah ngerti belum nikmatnya makan pizza kayak gimana? Enggak, masih nenen Dami. Meskipun diceritain sama Yabi, pizza itu enak loh, sosisnya. Kan nggak ngerti bayi mah. Kejunya enak. Nah, misalkan Iya. Yabi bilang kayak gitu waktu Esan masih bayi. Nggak ngerti. Yabi kasih tau nih lelehnya keju mozzarella. Enak banget. Esan nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Diceritain seblak? Sebelah Esan nggak suka pedes. Oh, nggak suka pedas. Ya misalnya kayak gitu nggak ngerti kan? Nah sama Yabi tuh bukannya nggak mau cerita tuh bukan karena nggak cerita, tapi karena memang mau diceritain pun belum tentu kamu bakal ngerti sekarang. Nanti aja kalau udah balik. Oke. Ya oke lanjut ya. Iya. Kenapa dijelasin Esan diajak ke hotel? Karena itu ada hubungannya sama boys talk. Jadi Boys gitu. Kalau misalkan Kan tadi bicara Bunda nggak tentang akil datang. balik, persiapan akil balik itu saya menjadikannya itu sangat-sangat spesial. Iya. Sangat-sangat spesial saya jadikan, yuk nak, kakak Emil cuma berdua saya ajak ke hotel, Bang Amim saya ajak ke hotel. Saya bilang gak usah bawa-bawa Dami karena this is boys talk, this is very very special, Dami gak perlu tahu. Nah itu Oke, Masya Allah kalau udah bahas tentang tarbiyah jinsia, seks edukasi Islami buat anak itu sebenarnya emang nggak cukup banget, apalagi kita cuma 2 jam, pasti banyak banget pertanyaannya kayak gitu ya.
Bagaimana kita bikin kelas aja khusus gitu ya? Kelas prakil balik. Nah, gimana ayah bunda ya? Khusus ya biar nanti ayah bunda bisa nanya banget. Oke, dan ayah bunda yang mau pesan bukunya jangan lupa ya, ini karena masih PO, best price-nya sampai tanggal 4. Kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Terus kemudian juga ayah bunda bisa melengkapi buku sabar lainnya. Nah ini kenapa bunda tidak sholat mengenalkan tentang apa namanya konsep haid dan menstruasi. Terus juga ada tentang adik bayi lahir juga ya. Kenapa adik bayi lahir? Adik bayi lahir. Nah ini juga tentang proses kelahiran janin bisa melengkapinya. Dan ini ada juga buku sari adab Kamila itu tentang aurat. Dan ini bunda bisa kinanya tarbiyah Kalau sih untuk ya. buku Singelila ada nggak Mi? Singelila Ada bukunya kan? apa? Udah ada belum bukunya? Belum. Kenapa aku dan kau tak bersama? Oh ya, ya. Kakeber ya. Kenapa aku dan kau tidak bersama? Oke, iya Masya Allah. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya. Nah, jangan lupa tadi Kang Irfan boleh yang lagi ke slide. Jangan lupa nanti insya Allah kita akan kajian lagi ya. Lanjutan ini adalah mencegah pelecehan seksual pada anak. Insya Allah nanti sama saya hari Sabtu. Yaitu jam 16 sampai selesai. Langsung sekarang sok di screenshot. Terus kasih tahu sama teman-teman tersayangnya. Ya dikasih tahu karena yang kayak gini banyak banget sekarang udah mulai incest ya. Berita-berita juga kemarin ada ayah yang menghamili anaknya kayak gitu ya. Jadi dia jadi ayah sekaligus kakeknya dari ada itu kemarin baru aja ada postingan-postingan kayak gitu. Terus kemudian di berita juga banyaklah yang seperti itu. Nah itu gimana caranya sih supaya mencegah anak dari pelecehan seksual, kita akan bahas ya insya Allah hari Sabtu. Dan buat ayah bunda yang mau pesan langsung ke seluruh Sakinah Sal, Sakinah Rangers. Terima kasih untuk ayah bunda semuanya. Ya Bi, silakan closing statementnya. Insya Allah. Oke, jadi ayah bunda sekalian, insya Allah ya, balik lagi tadi Islamic Sex Education itu apakah bicara tentang organnya? Kan. Bicara tentang fisiologisnya? Kan juga. Sekedar bicara tentang hubungan seksualnya? Bukan. Enggak. Lebih dari itu. Lebih daripada itu. Ya. Jadi pendidikan Islamic Sex Education itu adalah tentang bagaimana caranya mendidik anak-anak kita bisa hidup dengan penuh tanggung jawab akan kehidupan seksualitasnya. Karena organ reproduksinya, organ seksualitasnya itu adalah titipan dari Allah untuk digunakan di jalan-jalan yang benar. Bagaimana rekreasi itu semakin mendekatkan kepada Allah, menjadikan sarana bersyukur kepada Allah dan menjadi sarana perekat hubungan suami dan istri. Bagaimana sarana prokreasi itu adalah sarana untuk menjadi hadirnya tamu istimewa dari Allah yang sifatnya membawa kebaikan, kebermanfaatan seluas-luasnya di alam raya semesta ini. So, mari ayah bunda sekalian, kita dewasakan anak-anak kita. Jangan sampai kita jadikan ia adalah binatang yang tidak bisa mengendalikan libidonya. Tapi justru jadikan ia semurni-murni manusia. Amin. Dengan semurni-murninya tauhid. Amin. Dengan sepandai-pandainya dia mampu mengendalikan dirinya. Amin. Amin. Oke ya, Masya Allah. Dan tetap semangat untuk belajar ayah bunda semuanya. Karena akan ada bedanya orang yang belajar dengan yang tidak. Sampai jumpa di kajian Sakinah Parenthood berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Saya Fufu Elmar. Saya Chandra Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See here. Love it, 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 love it. I think I need a bigger cart. Assalamualaikum, review buku KLPB yuk, lanjutan dari series Anak Bertanya. Buku ini mengenalkan pada anak tentang konsep perbedaan laki-laki dan perempuan dengan penjelasan teori ilmiah medis, juga konsep syariat. Seperti biasa, buku series Anak Bertanya ini ada dua tipe yang berbeda, hardcover dan juga ada yang boardbook. Untuk yang boardbook ini ada bonus spesialnya, dan isi bukunya terdapat 40 halaman. Ilustrasinya juga balita friendly banget ya bunda, dengan ilustrasi Kabuncis. Semoga buku KLPB ini dapat mengenalkan pada anak keindahan aturan Islam, rahmatan lil alamin termasuk indahnya fitrah takdir Allah. Ayo bunda, dapatkan segera bukunya ya.
marketingnya tuh gila-gilaan banget ya, dan luar biasa banget. Itu patut diacungi jempol banget, marketingnya luar biasa banget, sampai bisa masif banget kayak gitu ya. Meskipun memang brand Barbie itu sendiri sudah cukup populer dari dulu waktu kecil, tapi yang dilontarkan itu seolah bijak banget, tapi itu tuh punya pesan tersirat yang mendalam banget terkait penyimpangan value. Apalagi pas di akhir, di ujung cerita, Barbie-nya datang ke dunia nyata ke dokter Objin, seolah-olah mau operasi kelamin. Banyak banget sebenarnya hidden message yang cukup gelap banget di film itu. Jadi kalau Bunda Mi mengangkat martabat, mengangkat. 3 kali di sini punya 2 konteks penilaian. Konteks pertama menghormati nilai kemuliaan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Konteks kedua mengangkat harkat perempuan dalam kalangan masyarakat pada saat itu.